Emperor's Domination Chapter 261. Chapter 261. Bab 261, Lelang Grave. Tawaran dari pembeli dan harga rumah lelang yang diinginkan terlalu jauh. Setelah panggilan yang gagal untuk harga serendah mungkin, rumah lelang tidak lagi bersedia untuk memotong jumlahnya. Kalau begitu, bukalah makamnya. Keturunan Ice Feather Palace, Bin Yuxia, berkata, itu hanya buang-buang waktu saja dengan semua orang yang bertele-tele seperti ini. Jika paviliun kuno warisan sangat yakin akan makam ini, maka aku yakin ada banyak barang bagus di dalamnya. Petik 2. Itu benar. Cepat dan buka kubur. Jika ada barang bagus, maka semua orang akan bersaing untuk mendapatkannya. Banyak pembeli tidak bisa menunggu lebih lama lagi sehingga mereka mulai berteriak. Si Kong Tutian tetap diam ketika berdiri di sebelah Li Qiye. Lalu dia bertanya, apa yang saudara pikirkan tentang makam khusus ini? Li Qiye meliriknya dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, apa pendapat kamu tentang makam ini? Aku mendengar kamu merampok beberapa makam sehingga wawasan kamu tidak terlalu buruk. Petik 2. Setelah tiba di tempat kejadian, meskipun si Kong Tutian tidak menonjolkan diri, kenyataannya adalah bahwa matanya masih terus menyapu kemana-mana. Kakak mengacaukan aku. Aku hanya mengambil beberapa potong sampah. Bagaimana aku berani merampok kuburan? Si Kong Tutian tersenyum masam, tetapi di bawah tatapan Li Qiye, dia tidak berani keras kepala sehingga dia harus melanjutkan, makam ini agak sedikit miskin, lagi pula itu hanya alkemis legendaris. Terutama ketika dia datang dari klan alkemis, tidak akan ada terlalu banyak hal berharga yang terkubur bersamanya karena ia kemungkinan besar meninggalkannya untuk keturunannya. Satu-satunya cahaya yang bersinar adalah obat-obatan kuno. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Makam ini sedikit berbeda. Dengan pengalaman aku bepergian di bawah tanah, makam ini agak aneh. Aku melihat geografi dan feng shui dari makam ini, itu mengubur yin dan membawa yang agak tidak konvensional. Jika itu hanya makam legendaris alkemis, itu tidak bernilai beberapa ratus ribu Virtuous Paragon Refined Jades, bahkan itu adalah jade yang memiliki level terendah. Petik 2. Orang ini selalu mengatakan bahwa dia hanya mengambil sampah untuk menghindari masalah perampokan yang serius. Namun pada kenyataannya, pria ini adalah seorang profesional dalam hal ini. Li Qiye menatapnya dan tersenyum tanpa mengatakan apapun. Bocah ini benar-benar memiliki beberapa kemampuan. Apakah kakak punya masukan yang bagus? Si Kong Tutian tidak menyerah dan terus bertanya. Dia merasa bahwa Li Qiye memiliki perspektif unik tentang makam ini. Sejak kedatangannya, dia telah mengawasi seluruh lembah ini. Kamu akan lihat. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab si Kong Tutian. Namun, ia mengakui pandangan si Kong Tutian. Makam ini mengubur yin dan membawa yang, itu memang agak tidak konvensional. Pada saat yang sama, ada satu hal yang tidak disadari oleh si Kong Tutian. Ini adalah masalah yang sangat kuno. Faktanya, Li Qiye sendiri tidak secara pribadi mengalami hal seperti itu. Itu hanya rumor selama era itu, dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Bagus, karena tidak ada pembeli yang mau membayar harga tinggi, makam itu akan dibuka sekarang. Akhirnya, juru lelang paviliun kuno warisan menyatakan. Setelah konfirmasi, karakter agung dari paviliun menggunakan metode yang luar biasa untuk membuka kubah makam ini. Hanya dalam sedetik, bagian dalam makam itu terbuka di hadapan semua orang dalam tampilan penuh. Pada saat ini, juru lelang masuk ke dalam makam sementara para tokoh agung memblokirnya sekali lagi. Dia mulai melihat harta karun untuk mengidentifikasi mereka. Meskipun semua orang bisa melihat segala sesuatu di dalam makam melalui kubah yang terbuka, makam itu sendiri disegel sehingga tidak ada orang di luar yang bisa mendengar penilaian dari juru lelang ketika dia mengevaluasi setiap item. Semua orang bisa melihat peti mati di tengah makam. Itu benar-benar hitam seolah-olah itu terbuat dari kayu divine suram. Di luar peti mati di tengah makam, ada banyak botol dan stoples yang tergeletak di mana-mana. Selain itu, rak obat juga hadir. Apakah itu karena kayu busuk atau alasan lain yang tidak diketahui? Rak ini sudah roboh ke lantai. Ada beberapa botol dan kotak harta karun berserakan di tanah bersama beberapa kotak kayu lapuk. Sekarang, penilai sudah mengevaluasi semua item. Meskipun ada banyak botol di dalam makam, kemampuan penilai adalah tingkat terbaik sehingga kecepatan mereka cukup cepat. Pada saat ini, pembeli di lembah menahan napas sambil menatap dengan intens semua barang di makam dan juga si penilai, berharap melihat beberapa petunjuk. Pada akhirnya, itu adalah ujian untuk pengalaman dan wawasan pembeli. Terkadang, pembeli yang berpengalaman masih dapat mengambil beberapa penawaran bagus. Itu memang sebuah makam seorang alkemis. Seperti yang dipikirkan semua orang, hanya obat-obatan kuno yang terkubur. Tidak ada harta karun atau manual. Seorang pembeli bergumam setelah melihat bahwa semua barang yang terkubur di dalam makam adalah botol obat.
Pembeli berpengalaman lainnya menghela nafas lega dan berkomentar, untungnya, aku tidak membeli seluruh makam, jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar. Petik 2. Tentu saja, pembeli yang datang untuk obat-obatan kuno senang dan berharap dapat membeli obat-obatan yang mereka butuhkan. Banyak orang mulai berspekulasi setelah melihat semua botol ini di lantai. Ini adalah alkemis legendaris, jadi barang-barangnya yang terkubur seharusnya tidak terlalu buruk. Mudah-mudahan, akan ada 1 atau 2 obat abadi tertinggi. Seseorang cukup bersemangat dan berseru. Banyak alkemis punya kebiasaan mengubur beberapa obat roh dan rumput abadi bersama mereka ketika mereka mati. Bahkan seorang alkemis yang lemah juga akan melakukan hal yang sama. Akan sia-sia menjadi seorang alkemis yang bergengsi jika mereka tidak memiliki 1 atau 2 bahan berharga yang terkubur bersama mereka. 1. Oke, kita akan memulai pelelangan makam dengan urutan barang-barang dinilai, bukan oleh harganya. Lelang menyatakan aturan untuk semua orang. Pada saat ini, botol obat pertama dibesarkan. Ini adalah item di mana nilainya dapat ditentukan secara akurat. Pelelang membuka botol dan rasa buah busuk asam segera melekat di udara. Itu membawa sedikit bau menyengat bersama dengan aroma cendana yang samar. Untaian esensi cendana ini segera menghidupkan semangat orang lain. Ini adalah sebotol buah dan alami. Setelah pemeriksaan paviliun kami, buah dan alam ini memiliki 700.000 tahun semangat pengobatan, dan telah disegel di dalam botol ini selama lebih dari 1 juta tahun. Semua orang harus tahu bahwa buah dan 700.000 tahun alami cukup berharga, bahkan bisa dianggap sebagai obat kuno. Aku tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilainya. Buah dan alam ini akan mulai dengan 5.000 kuno Saint Refined Jades, dan mereka harus dari tingkat Grand Saint. Lelang berbicara kepada semua pembeli potensial. Refined Jades dari ranah yang sama juga memiliki level yang berbeda. Misalnya, Refined Jades yang dimaksudkan untuk sains kuno disebut Ancient Saint Refined Jades, tetapi ketika itu dibuat dari esensi dunia paling murni di dunia ini, maka itu akan diklasifikasikan sebagai Grand Saint Refined Jades. Jadi itu benar-benar buah alam. Pada saat ini, semua orang menatap buah harta karun di dalam botol. Obat umur panjang biasa dan buah dan alami ini sedikit berbeda. Buah itu telah disegel terlalu lama di bawah tanah, dan telah berubah menjadi coklat kemerahan. Ini adalah tanda dari obat kuno yang menyerap esensi yin dari dunia bawah. 2. Aku menawar 5.000 Jades kuno Refined Saint. Seorang bangsawan kerajaan dari generasi sebelumnya segera menyatakan, aku menawar 6.000. Seorang guru sekte yang berbeda segera berteriak. Ada banyak orang yang bersaing. Raja kerajaan lain dengan cepat menawar, 10.000. Buah dan alami adalah salah satu bahan samping yang paling penting untuk memurnikan obat umur panjang. Memiliki roh obat berusia 700.000 tahun berarti bahwa itu dapat digunakan untuk membuat pengobatan sejati. Tingkat pengobatan ini paling dicintai oleh para bangsawan kerajaan dan makhluk-makhluk tercerahkan, terutama yang lebih tua. Dengan demikian, itu cukup dicari oleh para ahli dari generasi sebelumnya, menghasilkan kelangkaannya. Para bangsawan kerajaan dan makhluk tercerahkan dari generasi terakhir yang memiliki latar belakang yang tangguh kemungkinan besar menggunakan banyak obat umur panjang biasa. Mungkin itu bukan pertama kalinya mereka mencoba memperpanjang umur mereka. Bagi mereka, bahkan obat umur panjang sejati menjadi kurang efektif karena toleransi yang mereka bangun. Pada titik ini, tidak peduli berapa banyak obat panjang umur yang mereka gunakan, mereka tidak akan dapat memperpanjang hidup mereka lebih lama. Karena perlawanan ini, obat-obatan kuno menjadi cita-cita dan tujuan mereka. Karena mereka belum pernah menggunakan obat umur panjang yang dibuat dari obat-obatan kuno sebelumnya, resistensi mereka terhadap obat itu sangat sedikit dan efeknya akan sangat besar. Karena itu, buah dan alam yang terkubur selama sejuta tahun ini menjadi barang yang cukup panas. Pada akhirnya, botol buah dan alam ini dijual dengan harga setinggi langit. Pada 80.000 Ancient Saint Refined Jades, harga ini jauh lebih tinggi daripada harga awal-awal 5.000. Selain itu, hanya para bangsawan kerajaan kuno dan para kudus kuno dengan sedikit kehidupan yang tersisa yang ditawar untuk itu. Secara alami, mereka rela membayar mahal untuk membeli barang yang bisa meningkatkan umur mereka. Item kedua untuk dilelang, ini adalah kayu kapal yang sangat besar. Item kedua yang dibesarkan adalah sepotong kayu harta. Itu disimpan dalam toples. Saat toples ini dibuka, aroma kayu menyebabkan semua orang mabuk, itu pemandangan yang luar biasa. Nilai wood vessel wood yang mendalam tidak perlu dikatakan lagi. Juru lelang melanjutkan, setiap ahli pada akhirnya akan mengalami nasib bencana. Jika mereka memiliki sepotong wood vessel wood yang dalam di tubuh mereka pada saat nasib malapetaka mereka, aku percaya bahwa nasib sejati mereka tidak akan pernah hilang. Kayu kapal besar ini telah terkubur selama jutaan tahun dan keharuman kayunya telah menggumpal selama bertahun-tahun, membuatnya bahkan lebih kuat.
Sepotong wood vessel yang sangat besar ini akan mulai dari 100.000 jades yang tercerahkan. 3. Sebuah kehebohan pecah setelah orang-orang mendengar bahwa itu adalah sepotong kayu kapal yang sangat besar. Orang-orang dari generasi muda dengan bakat tinggi sangat senang ketika hati mereka mulai berdetak lebih cepat. Penggarap yang ingin mencapai puncak akan selalu menemui dua rintangan mematikan. Jika mereka tidak bisa naik di atas dua rintangan dao yang mematikan ini, maka mereka akan mati dengan kehilangan dao mereka dan menjadi kepulan asap belaka di langit. Dua rintangan dao ini adalah nasib-nasib dan pengurangan kehidupan. Ada ungkapan yang beredar di antara para pembudidaya, bencana nasib adalah iblis dari pikiran dan pengurangan kehidupan adalah layu dari surga. Nasib-nasib adalah kesengsaraan yang mengerikan dari nasib sejati. Setiap kultivator di pencapaian besar ranah nasib misterius atau puncak Royal Noble harus menghadapi nasib-nasib mereka. Jika mereka tidak bisa menembus kesengsaraan True Fate mereka di tingkat ini, maka mereka tidak akan menjadi apa-apa. Ini adalah bencana besar bagi semua petani. Sangat sulit untuk dilampaui dan begitu mereka gagal, maka semua upaya mereka sepanjang hidup mereka akan sia-sia. 4. 1. Aku yakin rumput abadi dan obat-obatan roh di sini lebih seperti kata sifat dan tidak literal dalam kasus ini. 2. Bumi Yin akan menjadi terjemahan literal di sini, tetapi esensi dari dunia bawah kamu tampaknya lebih jelas. 3. Mentah di sini adalah 100 plus 1000 plus 10.000 tahun. Jadi 1 miliar tahun dalam teks yang sebenarnya, tetapi ini hanya kata sifat untuk waktu yang sangat lama, jadi aku memilih jutaan agar sesuai dengan konteksnya dengan lebih baik. 4. Frasa asli untuk turunkan saluran air, adalah, air mengalir ke timur. Artinya adalah segalanya sia-sia. Asalnya dari Dream of the Red Chamber. Emperor's Domination Chapter 262. Chapter 262. Bab 262, Persaingan untuk kacang dunia bawah yang busuk. Jadi ketika kayu kapal yang sangat besar ini muncul, ia menjadi sangat populer, terutama terhadap orang-orang muda yang berbakat. Bagi mereka, menerobos Royal Noble dan menjadi makhluk tercerahkan hanya masalah waktu. Bahkan para bangsawan kerajaan dari generasi terakhir yang ingin mencapai makhluk tercerahkan tidak ingin ketinggalan blok kayu mendalam yang sangat besar ini. 150.000 Enlightened Being Refined Jades. Yang pertama menawar adalah Sima Longyun. Dia segera menaikkan harga sebesar 50.000 dengan sikap Maswin. 160.000. Meskipun para ahli awam mewaspadai Sima Longyun, ini tidak berarti bahwa tidak ada orang lain yang berani bersaing dengannya. 170.000. Persaingan untuk sepotong kayu ini terutama di antara Royal Nobles. Pada akhirnya, mereka ingin menjadi makhluk tercerahkan sehingga mereka harus menghadapi nasib-nasib yang tak terhindarkan. 3. 700,000 yang tercerahkan menjadi Refined Jades. Pada akhirnya, kayu kapal yang mendalam ini memiliki harga setinggi langit, dan orang yang dengan gila-gilaan menawar harga setinggi itu adalah Sima Longyun. Penawaran lebih dari 3 juta giok segera membuat banyak orang menyerah. Harga ini terlalu tinggi. Bahkan jika beberapa pembeli lain memiliki uang, Sima Longyun bertindak seolah-olah dia harus memilikinya, sehingga mereka tidak mau bersaing dengannya lagi. Pada akhirnya, itu bukan pilihan yang bijaksana untuk menjadi musuh dengan negara suci abadi yang berbulu. Item ketiga adalah Guci dari Ivory Rockwater. Kami akan mulai di 320.000 Jades Refined Soul Creation. Nilai item ketiga bernilai jauh lebih rendah dari 2 item sebelumnya. Asteris. Setiap barang yang terkubur dibawa keluar satu demi satu untuk dilelang setelah dievaluasi oleh penilai paviliun kuno warisan. Mayoritas barang-barang ini ada hubungannya dengan obat-obatan roh dan rumput jiwa. Tidak ada keraguan bahwa pemilik makam ini memang seorang alkemis legendaris. Hanya seorang alkemis tingkat ini yang bisa menyegel begitu banyak obat kuno untuk dikubur bersama mereka. Setelah melihat bahwa barang-barang yang terkubur semuanya ada hubungannya dengan obat-obatan kuno, Qi Xiaodao dan Qi Xiaodi menjadi sangat bersemangat. Mungkin benar-benar akan ada Rotten Underworld Bean yang mereka butuhkan di antara barang-barang yang terkubur. Item ke-45 untuk dilelang adalah sepiring kacang Rotten Underworld. Di bawah Qi Xiaodao dan antisipasi penuh semangat Qi Xiaodi, sepiring kacang Rotten Underworld akhirnya keluar. Bau busuk keluar begitu juru lelang membuka panci. Itu benar-benar panci berisi kacang dunia bawah yang busuk. Masing-masing seukuran kedelai dan berwarna coklat. Li Qiye mengendus tepat ketika pot dibuka untuk hati-hati memeriksa bau kacang dunia bawah yang busuk. Panci kacang dunia bawah busuk ini akan dimulai pada 4.000 Royal Noble Refined Jades. Duo saudara perempuan dan saudara laki-laki Qi sangat gembira karena ini adalah hal yang mereka butuhkan. Meskipun harganya lebih tinggi dari ekspektasi mereka, mereka tetap mampu membelinya. Aku akan, saat juru lelang selesai menyebutkan harganya, Qi Xiaodi tidak dapat menahan diri. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa,
Li Qiye segera memotongnya dan menariknya ke samping. Qi Xiaodi, yang diseret oleh Li Qiye, segera memelototinya dan melepaskan tangannya. Dia kemudian dengan datar berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kita perlu Rotten Underworld Bin." Adegan ini ditangkap oleh Sima Longyun yang selalu menonton Qi Xiaodi. Dia menatap Li Qiye dengan kilau dingin yang berkedip di matanya, tetapi dia dengan lembut berbicara dengan Qi Xiaodi sebagai gantinya, "Saudari menginginkan Rotten Underworld Bin. Bagaimana kalau aku membelinya untuk kamu?" Petik 2. Qi Xiaodi menatapnya dan berkata, "Aku akan membelinya sendiri." Selesai berbicara, dia ingin menawar tetapi dihentikan lagi oleh Li Qiye, yang menggelengkan kepalanya. Kemarahan berapi-api berkobar di hati Sima Longyun. Dia tidak tahu hubungan antara Li Qiye dan Qi Xiaodi, tetapi Furious Immortal Saint Country-nya telah melamar ke gerbang roarsinya. "Aku menawar 5.000. Pada saat ini, orang lain memutuskan untuk menawar pot Rotten Underworld Beans ini. Aku menawar 10.000. Sima Longyun segera menantang tawaran itu dan kemudian berbicara kepada Qi Xiaodi, "Selama kamu membutuhkannya, aku akan membantu kamu mendapatkannya." Dengan mengatakan itu, ia kemudian mendengus dan menatap Li Qiye. Li Qiye segera tertawa setelah melihat sikap Sima Longyun saat dia dengan santai menawarkan, "Aku menawar 20.000. Sikap Li Qiye adalah sebuah tantangan di mata Sima Longyun dan dengan demikian, matanya berubah tajam. Tidak ada yang benar-benar berani memprovokasi dia. "Apa yang kamu lakukan?" Qi Xiaodi segera memelototi Li Qiye. Meskipun mereka harus mendapatkan kacang dunia bawah yang busuk, penawaran membutuhkan metode tertentu. Jika seseorang bertindak seperti Li Qiye yang hanya menaikkan harga tanpa kemahiran, maka mereka hanya akan kalah pada akhirnya. Li Qiye menatapnya. Lalu dia dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, "Selama kamu suka, aku akan mengambilnya untuk kamu. Uang bukan masalah selama kamu suka." Setelah mengatakan itu, ia kemudian mengungkapkan senyum yang ambigu dan menyesatkan. Menjijikkan, Qi Xiaodi merasakan merinding dan diucapkan setelah melihat Li Qiye bertindak seperti ini. Dia tidak tahu mengapa Li Qiye tiba-tiba menjadi gila dan mengucapkan kata-kata seperti itu. "Aku menawar 30.000. Sima Longyun sangat marah setelah melihat tampilan seperti itu. Tidak ada yang bersaing untuk wanitanya. Benar-benar lelah hidup. Li Qiye sekali mengangkat kelopak matanya, lalu perlahan berkata, "Aku menawar 40.000. Qi Xiaodi memelototinya dan dengan dingin bertanya, "Apakah kamu keluar dari pikiranmu?" Mereka benar-benar membutuhkan kacang dunia bawah yang busuk, tetapi batu giok mereka yang halus tidak diperoleh tanpa usaha apapun. Itu semua dari pertemuan membosankan Qi Xiaodao, benar-benar tidak seperti kecerobohan penawaran Li Qiye. "Tidak masalah. Aku mungkin kehilangan banyak hal, tetapi uang bukan salah satunya." Li Qiye dengan santai menjawab. Orang-orang yang tidak tahu benar-benar akan berpikir bahwa dia sedang berusaha untuk memenangkannya. Titik mencolok yang dikumpulkan dari adegan ini, di mata para penonton, adalah bahwa Li Qiye ingin menyenangkan kecantikannya dan tidak peduli membuang uang seperti sampah. Dan Qi Xiaodi, di sisi lain, khawatir tentang uang kekasihnya sehingga dia tidak ingin kekasihnya menghabiskan terlalu banyak. Mereka tampak seperti sedang jatuh cinta. Sima Longyun sangat terganggu oleh adegan seperti itu karena ekspresinya meredup dengan niat membunuh. Saint Country telah melamar Lion's Roar Country sehingga masalah ini 80 hingga 90% pasti. Namun pada saat ini, tidak ada yang tiba-tiba muncul dan bersaing untuk wanita itu, dia pasti lelah hidup. "Aku menawar 50.000. Sima Longyun melihat Li Qiye dan dengan bangga berkata, "Country Saint Immortal Furious aku tidak kekurangan apa-apa, terutama giok halus. Aku menawar 100.000. Li Qiye bahkan tidak berani dan menawar harga yang lebih tinggi dengan mudah. "Kamu," Qi Xiaodi sangat marah oleh Li Qiye. "Apakah mereka bahkan perlu membelinya ketika harga kacang sudah setinggi ini sekarang? Ini benar-benar gila." Qi Xiaodao, di sisi lain, diam. Dia secara pribadi senang melihat keduanya berkumpul karena dia menginginkan mereka sebagai pasangan. Sementara itu, si Kong Tutian bersembunyi di samping, menunggu untuk menonton kesenangan karena dia tahu itu mendekat dengan cepat. Benar-benar gila. Ada beberapa orang yang ingin menawar kacang, tetapi setelah melihat sikap Li Qiye dan Sima Longyun, mereka langsung membuang pikiran itu. Masalah ini sejelas siapapun, mereka ingin memiliki persaingan kekayaan. Hanya kerugian besar akan datang dari ini jika orang lain bergabung. Kurang pengalaman, penuh semangat, kurang umur, penuh uang. Suatu hal yang sangat baik. Seorang kultivator dari generasi sebelumnya tidak bisa tidak mengeluh. Semua orang agak bingung oleh Li Qiye. Siapapun yang muncul entah dari mana ini belum berani bersaing dengan kekayaan melawan Sima Longyun, yang datang dari Saint Country. 100.000. 100.000 pergi sekali. Ada penawar lain. Tentu saja, juru lelang itu cukup bersemangat. Harga ini jauh lebih tinggi dari harapannya sehingga dia langsung berteriak.
Setelah diprovokasi oleh Li Qiye seperti ini, terutama di depan kekasih dalam mimpinya, bagaimana mungkin Sima Longyun menelan kemarahan ini? Dia segera berseru, 200.000. Aku menawar 200.000. Petik 2, 500.000. Sikap Li Qiye tetap tenang saat dia menawar harga baru dengan cara yang riang. Kamu, Qi Xiaodi gemetaran karena marah dan ingin meledak menjadi amukan. Harga ini benar-benar melebihi harapan mereka. Di sisi lain, Qi Xiaodao hanya canggung tersenyum. Situasi telah meningkat ke titik tidak bisa kembali. Pada titik ini, Sima Longyun menatap tajam ke Li Qiye yang tersenyum yang hanya mengangkat bahu dan berkata, uang bukan sesuatu yang kurang. 500.000 hanya untuk melihat senyum dari kecantikan bukanlah masalah yang mengerikan. Petik 2. 1 juta. Permusuhan Sima Longyun menembus langit itu sendiri. Dia datang dari negara suci Furious Immortal, sehingga dia selalu tinggi di atas semua orang, siapa yang berani menyinggung dia. 5 juta, Li Qiye perlahan diucapkan. Gila, ini benar-benar gila. Tiba-tiba terjadi keributan tepat setelah tawaran Li Qiye. Bahkan pembeli dengan beberapa kekayaan dikejutkan oleh harga ini. Ini 100 kali lebih tinggi dari harga Rotten Underworld Bean. 5 juta, 5 juta. Apakah ada orang lain dengan tawaran yang lebih tinggi? Lelang itu sangat gembira. Ini pasti akan menjadi adegan paling menarik dari lelang ini. 10 juta. Sima Longyun dengan tegas membuat keputusan dan memandang Li Qiye dengan jijik ketika dia mencibir, aku punya banyak uang. Faktanya, 10 juta Royal Reflejades yang halus untuk membeli satu pot kacang busuk Underworld benar-benar gila. Tetapi karena panah Sima Longyun telah ditembak, dia tidak punya pilihan selain menindaklanjuti meskipun itu adalah kerugian besar. Namun, dia tidak bisa kehilangan muka, terutama di depan Qi Xiaodi. Pada saat ini, Li Qiye dengan ceria tersenyum dan dengan santai memberinya jempol ketika dia berbicara, sangat kaya. 10 juta untuk membeli satu panci kacang dunia bawah busuk, aku berhenti. Petik 2. Pengunduran diri Li Qiye yang tiba-tiba meninggalkan sensasi yang menjengkelkan dalam pikiran Sima Longyun. Seolah-olah dia mengerahkan semua kekuatannya untuk memberikan satu pukulan yang menghancurkan hanya untuk menemukan bahwa itu meleset sepenuhnya. Namun demikian, Sima Longyun masih mencibir dan dengan bangga berkata, bersaing dengan aku hanya dengan orang seperti kamu. Masih sangat kurang. Petik 2. 10 juta. 10 juta. Apakah ada orang lain yang ingin lebih tinggi? Lelang berteriak dengan sangat gembira. Ini kemungkinan besar pot kacang paling mahal dalam kehidupan pelelangannya. Itu ratusan kali lebih tinggi dari harga biasa. Sangat konyol. 10 juta. Botol Rotten Underworld Beans ini jatuh ke Sima bangsawan muda dari negara suci abadi. Akhirnya, juru lelang mengulangi 3 kali tanpa ada yang menawar. Jadi Sima Longyun menjadi penawar tertinggi. 1. 2 pernyataan yang mungkin terdengar lebih baik dalam prosa aslinya. Seorang pemuda yang kurang pengalaman dipenuhi dengan energi yang kuat dan berdarah merah. Seorang pemuda yang kekurangan usia memiliki banyak uang. Ini hanya ungkapan untuk menggambarkan Li Qiye dan Sima Longyun dalam situasi khusus ini, dan aku katakan bahwa mereka cukup tepat. Emperor's Domination Chapter 263. Chapter 263. Bab 263. Kamu masih terlalu berpengalaman untuk bersaing terhadap aku. Semua orang menjadi heran karena harga terakhir dari kacang Underworld Rotten. Itu terlalu tidak logis, bahkan seseorang yang membutuhkannya tidak akan bisa menerima harga seperti itu. Pada akhirnya, pot itu jatuh ke tangan Sima Longyun. Mengapa kamu tiba-tiba menjadi gila? Melihat Sima Longyun berhasil mendapatkan pot kacang, Qi Xiaodi tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak dan berteriak pada Li Qiye. Kacang dunia bawah yang busuk adalah sesuatu yang harus mereka dapatkan. Tetapi karena campur tangan Li Qiye, Sima Longyun bisa meraihnya dengan harga setinggi langit. Bahkan jika Sima Longyun tidak memenangkannya, mereka tidak akan mampu membayar harga yang menggelikan seperti itu. Pada saat ini, Qi Xiaodi menjadi jengkel karena masalah Li Qiye. Jika dia tidak melakukan semua penawaran, maka mungkin mereka akan bisa mengambil panci kacang ini dengan harga yang dapat diterima. Kakak tidak perlu marah. Jika kamu membutuhkannya, aku hanya akan memberikannya kepada kamu. Uang hanyalah hal eksternal, tidak masalah sama sekali. Saat ini, Sima Longyun segera menyerahkan panci kacang dunia bawah yang busuk kepada Qi Xiaodi. 10 juta jade untuk sebotol Rotten Underworld Beans itu keterlaluan bahkan untuk Sima Longyun. Tetapi jika itu bisa mendapatkan bantuan Qi Xiaodi dan memukul saingan cintanya, Li Qiye, ini sangat berharga baginya. Ini semua salahmu. Qi Xiaodi tidak bisa membantu tetapi mengumumkan ketidaksenangannya terhadap Li Qiye dengan nada yang dalam. Li Qiye tetap tidak terganggu dan menjawab sambil tersenyum sambil menatap Sima Longyun. The Rotten Underworld Bean memiliki efek yang luar biasa. Namun, sepanci kacang tidak berguna sama sekali tidak berguna. Menggunakan sepanci kacang yang tidak berguna untuk menyenangkan kecantikan, masalah ini terlalu memalukan. Petik 2. Apa maksudmu?
Ekspresi Sima Longyun berubah dingin setelah mendengar kata-kata Li Qiye. Banyak orang yang hadir juga terkejut dengan perkembangan mendadak ini. Li Qiye menyeringai dan perlahan menjelaskan, sebagai seorang alkemis, aku akan memberi kamu akal sehat. Benar, kacang underworld yang busuk tidak bernilai tepat setelah jatuh tempo. Mereka harus dikubur untuk waktu yang lama sebelum menjadi sesuatu yang berharga. Jelas, ada beberapa komplikasi ketika alkemis ini menguburnya. Ketika dia mengeringkan kacang busuk dunia bawah ini, mereka pasti berada di sebelah cacing darah berkilau. 1. Apa yang salah dengan Rans Underworld Beans yang mengeringkan sinar matahari di sebelah cacing darah berkilau? Seorang pembudidaya yang lebih tua tidak bisa tidak bertanya. Li Qiye dengan santai tersenyum dan melanjutkan, jika kamu menggunakan kacang segera, tidak akan ada masalah. Namun, karena kacang diwarnai dengan energi darah dan karena dijemur di sebelah cacing darah, saat kacang dikubur dan direndam dalam energi dunia bawah selama jutaan tahun, efek obat dari kacang telah benar-benar terkorosi. Ini mengubah kacang ini menjadi limbah tanpa sedikit pun nilai. Petik 2. Li Qiye melanjutkan dengan senyum cerah, karena itu, ketika beberapa alkemis akhirnya mati karena usia tua, mereka harus memastikan untuk tidak pernah mengeringkan kacang dunia bawah yang busuk bersama dengan cacing darah berkilau. Omong kosong. Sima Longyun dengan dingin menukas, paviliun kuno warisan menilai kacang-kacang dunia bawah yang busuk ini. Li Qiye meliriknya dengan ekspresi riang dan berkata, jika kamu tidak percaya, maka kamu bisa menghancurkan kacang untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Sima Longyun mempertahankan tatapan tajam pada Li Qiye dan akhirnya mendengus sebelum berkata, aku akan mencubit satu hanya agar kamu bisa berhenti bertingkah seolah-olah kamu benar-benar tahu sesuatu di sini. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan satu kacang. Namun, saat Sima Longyun menghancurkan Rotten Underworld Bean ini, air hitam segera keluar, tiba-tiba aroma mengerikan muncul. Sima Longyun segera menjadi terkejut dan pergi untuk menghancurkan banyak kacang setelahnya. Namun, satu demi satu, semuanya tetap sama, semua inti kacang terkikis. Benar-benar seperti ini terlalu aneh, aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak setelah melihat adegan ini. Bahkan para alkemis kagum karena mereka belum pernah melihat atau membaca kejadian seperti itu sebelumnya. Tentu saja, Li Qiye sangat menyadari hal ini karena dia dan Dewa Alkimia telah mencicipi rumput yang tak terhitung jumlahnya dan mencoba berbagai obat-obatan apa yang pernah berhasil mengelak. Bagaimana orang bisa memahami Dao Alkimia lebih daripada dia di zaman sekarang? Belum lagi, dia juga memiliki Grand Cannon Alchemy God yang tak tertandingi dan tertinggi di tangannya. Tepat ketika dia dengan hati-hati mengendus aroma kacang ini, dia langsung tahu bahwa ada masalah dengan pot. Karena provokasi Sima Longyun, ia menggunakan kesempatan ini untuk mendorongnya ke lubang sehingga ia akan membayar harga yang sangat tinggi untuk pot kacang ini. Qi Xiaodi menjadi sedikit terkejut setelah melihat perkembangan baru. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa waktu. Pada saat ini, dia mengerti mengapa Li Qiye menaikkan tawaran dengan jumlah yang konyol. Dengan sedikit perubahan pada ekspresinya, dia mengerti bahwa bahkan jika dia mendapatkannya, itu hanya akan menjadi semangkuk kacang yang tidak berguna. Penglihatan kamu sangat buruk untuk memberikan sepanci kacang yang tidak berguna untuk kecantikan. Li Qiye menatap Sima Longyun yang marah dan dengan santai tersenyum. Hebat, pengetahuan alkimia yang luar biasa pasti membuka mata semua orang hari ini. Keturunan Ice Feather Palace, Bin Yuxia, bertepuk tangan sambil duduk di pavilionnya. Apa yang terjadi? Sima Longyun tidak lagi bisa menahan diri dan berteriak pada juru lelang. Mungkinkah pewarisan kunomu melelang kacang yang tidak berguna ini untuk membodohi semua orang? Juru lelang tetap tenang dan menjawab, Sima, yang mulia muda, jangan marah. Semua orang di kota 100 Timur jelas tahu bahwa lelang makam adalah risiko yang sama bagi rumah lelang dan pembeli. Dari pembukaan makam sampai sekarang, seluruh proses diamati oleh semua orang, paviliun kami tidak melakukan bisnis yang teduh. Adapun masalah item yang terkubur, itu hanya bisa digambarkan sebagai kesalahan pada bagian penilai kami. Katakanlah, jika seseorang mendapat kesepakatan yang buruk, apakah mereka kemudian akan meminta paviliun kami untuk menebus kehilangan mereka? Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang dengan sangat jelas. Petik 2. Paviliun kuno warisan kuno kami telah bergengsi selama bertahun-tahun. Jika ada masalah dengan item dalam pelelangan resmi, maka kami akan membayar selisihnya 10 kali lipat. Namun, semua orang tahu aturan lelang makam. Kami menilai dan mengamati item bersama sebelum melelang di tempat agar semua orang berbagi usaha dan risiko. Terlepas dari apakah itu masalah dengan barang, pembeli mendapatkan harga yang bagus, atau kami salah menilai suatu barang, ini semua dalam batas yang wajar. Jika kamu bisa melihatnya, maka kamu bisa membelinya. Ini bukan penipuan di pihak kami, jadi kami tidak akan memikul tanggung jawab.
Juru lelang dengan fasih mengklarifikasi karena ini bukan pertama kalinya ia berurusan dengan masalah seperti itu. Seseorang hanya dapat menerima ketidakberuntungannya ketika masalah seperti itu terjadi di pelelangan yang serius. Lelang resmi akan memiliki beberapa asuransi, tetapi harga awalnya akan jauh lebih tinggi. Seorang pembudidaya mengangguk setuju. Semua pembudidaya di kota 100 Timur tahu aturan lelang makam. Mereka mengerti bahwa paviliun tidak melakukan penipuan, jadi tentu saja, mereka tidak harus memikul tanggung jawab. Kulit Sima Longyun menjadi pucat. Dia menyia-nyiakan 10 juta Royal Noble Refined Jades untuk membeli sepanci kacang dunia bawah yang busuk untuk menyenangkan kecantikan. Dia tidak berharap untuk memperlakukan uang seperti sampah dan membuang sebanyak ini untuk membeli sepanci kacang yang tidak berguna. Uang yang hilang bukanlah masalahnya, tetapi kehilangan semua wajah dalam usaha yang tampaknya sia-sia ini. Sederhananya, masalah ini adalah lelucon bagi semua penonton yang hadir. Jadi bagaimana mungkin ia tidak menjadi pucat karena marah? Pada saat ini, Qi Xiaodi yang awalnya marah juga menjadi diam. Jika bukan karena masalah Li Qiye, dia kemungkinan besar akan membayar harga tinggi untuk kacang yang tidak berguna ini. Jika gadis kecil tidak mengerti, maka jangan berbicara omong kosong. Jangan sampai kamu menyebabkan lebih banyak kesalahpahaman. Pada saat ini, Li Qiye meliriknya dan dengan acuh tak acuh berkata. Qi Xiaodi segera menjadi kesal dengan perut yang penuh dengan udara panas, tapi dia hanya bisa menahannya. Dia memelototi Li Qiye dengan sedikit putus asa. Barang berikutnya untuk dilelang. Lelang kuburan berlanjut bahkan setelah keributan semacam itu. Semua orang menjadi hidup kembali dan tidak ragu untuk menawar hanya karena masalah kacang dunia bawah yang busuk. Setelah itu, sekitar selusin barang dibawa untuk ditawar, dan semuanya adalah obat kuno yang terkubur. Barang-barang di dalam makam menjadi lebih sedikit karena banyak dari mereka yang dijual. Qi Xiaodao tidak bisa menahan senyum pahit karena tidak ada kacang dunia bawah yang busuk di antara barang-barang yang terkubur. Di akhir lelang, ada beberapa benda yang terkubur yang sulit diidentifikasi oleh penilai paviliun. Berikutnya adalah barang termurah untuk dilelang. Lelang menyatakan sebagai kotak kayu sedang dibawa. Kotak kayu ini telah benar-benar membusuk dan ada banyak bercak lumpur busuk di bagian atasnya. Tidak perlu melihat lebih jauh, bahkan jika ada obat-obatan kuno di dalam kotak, kemungkinan besar busuk. Jika bukan karena lumpur membusuk yang menempel di atasnya, maka kotak kayu ini akan membusuk seluruhnya. Item ini adalah kotak kayu busuk. Setelah penilaian kami, ada aroma obat di dalam, dan itu bisa menjadi obat roh yang berharga. Kami tidak akan membuka kotak kayu untuk mengambil obat-obatan. Kotak obat kuno ini akan mulai dari 300 Royal Noble Refined Jades. Kata juru lelang. Lelucon. Pembeli langsung mencemooh setelah mendengar juru lelang. Salah satu dari mereka berseru, kotak obat kuno ini terlihat benar-benar busuk, namun kamu masih menginginkan 300 Royal Noble Refined Jades. Ini adalah perampokan langsung. Petik 2. Pelelang menjawab, penilai kami telah memeriksanya. Bagian dalamnya pasti diisi dengan obat-obatan roh yang berharga. Ada aroma herbal cendana permata, sangat murni. Ini adalah obat roh yang sangat langka. Petik 2. Pada saat ini, Li Qiye juga dengan hati-hati mengambil bau kotak kayu yang pada dasarnya berubah menjadi lumpur untuk memeriksa aroma obat di dalamnya. Bahkan jika itu adalah obat kuno yang berharga, itu masih tidak bernilai apa-apa. Orang akan langsung tahu setelah hanya melihat kotak kayu. Itu telah membusuk menjadi lumpur sehingga obat-obatan kuno di dalamnya juga akan busuk. Menurut pendapat aku, paling banter, itu hanya akan bernilai 100 Heavenly Premier Refined Jades. Gunakan harga rendah ini sehingga semua orang bisa bertaruh untuk melihat apakah ada sisa obat di dalam lumpur ini. Seorang alkemis menawarkan pendapatnya. 300 Royal Noble Refined Jades, ini adalah harga terendah. Jika tidak ada yang mau menawar, maka paviliun kuno warisan kami harus mengambilnya kembali. Lelang mempertahankan garis bawah ini dan menyatakannya kepada semua pembeli. 1. Bisa jadi serangga cacing di sini. Tidak tahu tanpa deskripsi lebih lanjut. Namun, kata darah membuatnya terdengar seperti cacing darah, kan? Mungkin aku terlalu banyak bermain World of Warcraft. Emperor's Domination Chapter 264. Chapter 264. Bab 264. Mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Juru lelang tetap gigih karena penilai mereka menentukan bahwa kotak ini pernah menyegel obat kuno yang menakjubkan. Sayangnya, itu tidak disegel dengan benar dan telah membusuk. Kita akan mulai dari 300 Royal Noble Refined Jades. Pada saat ini, juru lelang memalu. Tidak ada yang mengajukan penawaran. Setelah palu kedua, masih belum ada yang memberi penawaran. Itu telah berubah menjadi residu yang tidak berguna. Itu pasti tidak bernilai 300 Royal Noble Refined Jades. Seorang alkemis menggelengkan kepalanya dan menyatakan. Meskipun 300 Royal Noble Refined Jades bukanlah jumlah yang konyol bagi sebagian besar pembeli saat ini,
Tidak ada untung dari membeli slab lumpur. 300 Royal Noble Refined Jades, pergi untuk yang terakhir kalinya. Setelah palu terakhir, juru lelang berteriak keras. 1. Aku akan membelinya seharga 300 Royal Noble Refined Jades, Li Qiye menyatakan pada detik terakhir. Pada saat ini, banyak orang menatap Li Qiye. 300 Royal Noble Refined Jades untuk membeli lempengan lumpur, ini mirip dengan memiliki terlalu banyak uang tanpa tempat untuk menghabiskannya. Seseorang menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini benar-benar suka berjudi. 300 Royal Noble Refined Jades, apakah ada penawar lain? Lelang bertanya dengan teriakan, tetapi tidak ada pembeli lain yang tertarik dengan lempengan lumpur ini. Pada akhirnya, item ini diperoleh oleh Li Qiye menggunakan 300 Royal Noble Refined Jades. Setelah melihat Li Qiye memenangkan lelang ini, Sima Longyun mencibir dan berkata dengan jijik, ini tidak selalu merupakan hal yang buruk. Membeli lempengan lumpur dan membawanya kembali ke rumah setidaknya akan membuat orang tahu bahwa kamu telah melakukan perjalanan dan berpartisipasi dalam pelelangan makam. Untuk bocah malang sepertimu, menggunakan 300 Royal Noble Refined Jades untuk membeli rasa kesombongan bisa dianggap hal yang baik. Petik 2. Li Qiye awalnya ingin menyimpan barang ini setelah memenangkan tawaran, tetapi Sima Longyun benar-benar menginjak kepalanya. Dia mengungkapkan senyuman dan memandang Sima Longyun sebelum berkata, apa yang orang bodoh tahu tentang obat-obatan kuno? Hanya orang idiot sepertimu yang akan menyia-nyiakan 10 juta Royal Noble Refined Jades untuk membeli sepanci kacang tak berguna. Petik 2. Setelah situasi yang memalukan ini muncul kembali, ekspresi Sima Longyun kembali tenggelam. Pada akhirnya, dia dengan dingin menyatakan, aku tidak keberatan menyia-nyiakan 10 juta batu giok yang dimurnikan. Paling tidak, aku masih memiliki lebih banyak wajah daripada seorang pecundang rendahan yang menyia-nyiakan 300 batu permata untuk membeli sepotong lumpur. Petik 2. Li Qiye dengan santai menatap Sima Longyun dan tertawa sebelum berkata, hanya orang bodoh yang akan berpikir bahwa ini adalah lempengan lumpur. Aku akan membiarkan orang bodoh ini melihat apa yang benar-benar dianggap sebagai obat kuno. Selesai berbicara, dia menarik lempengan lumpur yang telah menjadi busuk, membelahnya. Saat lempengan lumpur ini menjadi terpisah, satu demi satu, kacang dunia bawah busuk diluncurkan. Mereka cukup besar dan di dalam warna berlumpur ada warna kuning samar. Saat kacang ini diluncurkan, aroma obat yang memberi sensasi santai dan nyaman meresap ke jiwa orang lain. Kacang dunia bawah busuk, setelah melihat kacang ini keluar, banyak pembeli terkejut. Seorang alkemis tua dengan mengejutkan berseru, ini adalah kacang dunia bawah kelas busuk terbaik, mereka memiliki jejak warna emas. Masing-masing kacang dunia bawah busuk ini bernilai lebih dari 10.000 Royal Nobles Refined Jades dengan harga pasar saat ini. Ini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Petik 2. Kacang dunia bawah busuk terbaik dengan 1 juta tahun semangat obat. Pada saat ini, bahkan seorang penilai dari pavilion tidak bisa duduk diam. Dia benar-benar beku setelah melihat Li Qiye menyimpannya, benar-benar mengisi panci dengan kacang-kacang dunia bawah. Pada saat ini, semua pembeli yang hadir tercengang. Seorang alkemis bergumam, bagaimana ini mungkin? Pada tingkat pembusukan itu, bahkan obat-obatan kuno lainnya akan menjadi busuk. Kacang dunia bawah yang busuk ini tidak hanya busuk, tetapi roh obat mereka menjadi lebih halus dan murni. Mungkinkah alkemis legendaris ini sengaja melakukannya ketika dia menguburkan mereka? Petik 2. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku akan melakukan sesuatu. Di pasar, pot ini diisi dengan kacang-kacang dunia bawah yang busuk mungkin akan bernilai jutaan Royal Noble Refined Jades. Kacang terbaik ini benar-benar barang panas. Orang suci kuno lainnya dengan daya beli tidak bisa menahan diri untuk menginjak kakinya dengan perasaan menyesal. Qi Xiaodou sangat gembira melihat pot ini diisi dengan kacang dunia bawah busuk kelas terbaik. Dia membutuhkan kacang ini, dan dia tidak berharap Li Qiye dapat dengan mudah membeli begitu banyak kacang terbaik dengan harga murah. Ini benar-benar tidak terpikirkan. Qi Xiaodi juga merasakan hal yang sama saat dia menatap tajam ke Li Qiye. Pada saat ini, dia tidak merasa bahwa Li Qiye beruntung, sebaliknya, iblis kecil yang dia anggap penipu ini menjadi semakin misterius dan misterius. Rekan Daois, apa prinsip di balik ini? Pada saat ini, seorang penaksir obat kuno pavilion kuno warisan dengan cepat pergi ke Li Qiye dan membungkuk sekali. Bahkan dia merasa bahwa masalah ini tidak mungkin. Itu adalah kotak kuno yang benar-benar busuk, namun kacang di dalamnya memiliki kualitas terbaik. Pasti ada prinsip di balik ini, sesuatu yang tidak diketahui oleh orang luar. Ini adalah prinsip umum lain, tapi sayangnya, aku tidak bisa memberi tahu kamu. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Penilai ini tidak punya pilihan selain mendesah dengan lembut. Dapat dimengerti bahwa dia tidak ingin mengungkapkan masalah ini. Penilai masih dengan hormat membungkuk lagi dan tidak mengatakan apapun. Apa sekarang?
Aku menghabiskan 300 batu giok untuk membeli lempengan lumpur ini berbeda dengan kamu membelanjakan 10 juta untuk membeli kacang yang tidak berguna. Li Qiye memandang Sima Longyun dan dengan iseng berbicara. Jika orang lain berani menginjak kepalanya, maka dia pasti tidak akan ragu menamparkan mereka tanpa meninggalkan mereka sedikit pun. Sima Longyun benar-benar marah ketika ekspresi jelek ke ekstrim terungkap. Hari ini, dia gagal 2 kali. Yang pertama adalah ketika dia membeli kacang yang tidak berguna dengan harga setinggi langit. Yang kedua adalah dengan mengejek Li Qiye dengan sarkastik karena membeli lempengan lumpur. Dia tidak berharap akan ditampar dengan keras oleh Li Qiye. Oke, selanjutnya adalah toples obat kuno. Karena sulit untuk dinilai, kita akan mulai dari 700 jades yang tercerahkan. Pada titik ini, juru lelang menyajikan obat kuno yang sulit diidentifikasi oleh pavilion. Guci obat kuno ini, untuk alasan yang tidak diketahui, telah berubah menjadi alat obat, dan orang tidak bisa mengatakan apa alat obat itu. 2. Aku akan menawar 1000. Seorang alkemis tua segera menyatakan setelah juru lelang menyelesaikan perkenalannya. Aku akan pergi dengan 1500. Seorang suci kuno yang berbeda buru-buru mengajukan penawaran. Aku akan melakukan 2000. Tiba-tiba, banyak orang menawar dan bahkan bersaing hanya untuk menawar. Asteris. Mereka mengikuti jejak Li Qiye, seseorang yang berhasil meraih banyak dengan harga terendah. 300 kilang jade untuk membeli kacang busuk dunia bawah kelas terbaik yang bernilai lebih dari 1 juta jade halus. Ini menyebabkan banyak orang menjadi sangat tertarik pada obat-obatan kuno yang tidak dapat dinilai oleh pavilion. Mereka semua ingin menjadi seperti Li Qiye yang sangat diuntungkan. Pada akhirnya, semua obat-obatan kuno yang tidak dikenal dijual dengan harga yang cukup baik. Sayangnya, pembeli yang ingin menguji kekayaan mereka memiliki wawasan yang jauh lebih buruk daripada Li Qiye, sehingga mereka tidak memiliki banyak panen. Mengenai hasil ini, pembeli ini tidak mengatakan apa-apa karena mereka memahami risikonya. Buka peti mati, cepat. Buka peti mati. Mari kita lihat apakah ada obat-obatan kuno terbaik di dalam atau tidak. Setelah semua yang ada di makam dilelang, pembeli yang hadir menjadi tidak sabar dan semua berteriak keras. Salah satu dari mereka dengan bersemangat berkata, itu benar, cepat dan buka. Sebagai makam legendaris alkemis, kami masih belum menemukan obat kerajaan atau bahkan rumput 7 transformasi. Ini sedikit tidak dapat diterima. Petik 2. Obat-obatan dan rumput yang berumur lebih dari 3 juta tahun disebut sebagai obat-obatan monark. Tentu saja, obat monark sangat jarang. Banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka mencari hanya untuk tidak pernah dapat melihat kedokteran raja sejati. Bagus, buka peti mati. Pada akhirnya, setelah tekanan dari kerumunan pembeli, pavilion memutuskan untuk membuka peti mati. Semua mata terpaku padanya ketika semua orang menahan nafas untuk mengantisipasi barang-barang di dalamnya. Ingatlah bahwa karakter agung manapun, sebelum mati, akan mengubur benda paling berharga dan berharga dalam hidup mereka di sebelah mereka. Pada titik ini, semua orang ingin melihat benda apa yang dikubur oleh alkemis legendaris ini dengannya. Kuali surgawi, immortal dan obat-obatan kuno, atau manual tentang alkimia Dao. Dengan suara pecah, peti mati itu akhirnya dibuka. Ada sedikit sisa-sisa di dalamnya. Pemiliknya tampak seperti orang tua ketika dia masih hidup, dan tulang-tulangnya tampak bengkok seperti milik orang bungkuk. Seolah-olah dia sedang menggulung tubuhnya ketika dia mati. Itu tidak terasa seperti jenis pemakaman yang spektakuler atau formal. Hal yang lebih menggigil adalah tubuh ini benar-benar hitam. Seolah-olah dia mati karena diracun. Di luar mayat hitam dan kecil, ada item lain yang lebih dari 3 kaki panjangnya. Tampak seperti tongkat pengukur. Dengan warna bertinta dan garis-garis yang khas, tongkat pengukur ini tampaknya terbuat dari kayu. Tidak ada yang benar-benar tahu jenis kayu tertentu yang terbuat dari kayu itu. Mayat di dalam peti mati mencengkeram tongkat ini dengan sangat erat seolah-olah itu sangat penting. Namun, begitu pembeli melihat mayat kecil dan hitam itu, mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi kecewa. Melihat benda yang terkubur bersamanya hanyalah tongkat pengukur, kekecewaan mereka semakin meningkat. Sepertinya alkemis legendaris ini telah meninggalkan semua harta karunnya kepada keturunannya dan tidak mengubur sesuatu yang luar biasa bersamanya. Seorang yang kecewa berkomentar setelah melihat bagian dalam peti mati. Alkemis ini mungkin meninggal dalam kecelakaan. Alkemis tua lainnya berspekulasi setelah melihat mayat hitam. Seluruh tubuhnya hitam legam, ada kemungkinan dia meninggal selama sesi perbaikan pil. Itu bisa menjadi obat yang tidak menyenangkan dan dia meninggal karena menderita serangan roh obat. Petik 2. Seorang suci kuno dengan hati-hati memeriksa mayat ini dan juga mengangguk setuju. Itu masuk akal. Tidak ada keilahian dalam mayat ini meskipun dia adalah seorang alkemis legendaris. Di luar kematian abnormal, tidak ada penjelasan yang lebih baik. Petik 2. Hanya para ahli yang memiliki mayat dengan keilahian. Biasanya,
mereka harus berada di tingkat surgawi atau Raja Surgawi untuk memiliki keilahian. Misalnya, setelah Raja Surgawi meninggal, tidak masalah jika tubuhnya membusuk, akan selalu ada bagian yang tidak akan busuk, seperti jari, atau tulang di antara alis, atau mata. Ini berarti bahwa bagian ini adalah aspek yang paling kuat ketika dia masih hidup. Sisa-sisa dengan keilahian dapat dijual dengan harga tinggi. Sebagai contoh, tulang jari seorang Raja Surgawi dapat memiliki kekuatan absolut untuk diperhitungkan setelah disempurnakan menjadi harta. 1. Pergi sekali. Pergi 2 kali. Dijual. Ini yang aku tahu. Tapi kata mentah ketiga kalinya. Bukankah itu gaya biasa? 2. Alat obat di sini adalah bagian yang disempurnakan dari obat kuno yang sebenarnya pernah ditempatkan dalam nyala api, setidaknya, dalam dominasi Kaisar. Emperor's Domination Chapter 265. Chapter 265. Bab 265. Penguasa kayu membawa badai. Para penilai paviliun kuno warisan sibuk mencoba mengidentifikasi tubuh ini bersama dengan penguasa kayu panjang 3 kaki. Faktanya, badan ini tidak perlu dinilai, fokus integral semua pada penguasa kayu ini. Namun, setelah diskusi panjang antara penilai, mereka tidak dapat menemukan hasil spesifik, mereka bahkan tidak bisa mengidentifikasi kayu yang terbuat dari penguasa ini. Orang harus tahu bahwa penilai paviliun dapat dianggap sebagai otoritas absolut mengenai bidang ini. Paviliun kuno Inheritance adalah salah satu rumah lelang tertua, dan para penaksirnya adalah bagian dari kelompok yang telah melihat harta paling banyak di dunia ini. Namun, mereka bahkan tidak bisa menentukan bahan penggaris kayu ini. Tatapan Li Qiye terkunci pada mayat saat peti mati dibuka. Setelah beberapa lama, dia kemudian menatap penguasa kayu sebagai gantinya. Setelah pengamatan yang cermat, kecemerlangan melintas di bagian terdalam mata Li Qiye, menyebabkannya mengingat desas-desus pada era itu. Dengan sedikit gemetar, Li Qiye memikirkan legenda yang bahkan lebih tua yang ada hubungannya dengan ras mitos. Aneh, agak aneh, Pada saat ini, si Kong Tutian, yang berdiri diam di sebelah Li Qiye, tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Li Qiye meliriknya dan iseng berkata, apa yang aneh tentang itu? Ini, si Kong Tutian tersenyum masam sebelum akhirnya menjawab, aku telah melihat banyak jenis kayu, dan aku cukup berpengetahuan tentang bahan kayu yang digunakan untuk membuat peti mati atau kayu ilahi yang digunakan untuk membuat harta. Namun, penguasa kayu ini adalah keanehan, aku belum pernah melihat jenis kayu ini sebelumnya. Petik 2. Ada banyak sekali vegetasi di dunia ini, itu normal bahwa kamu belum melihat semuanya. Qi Xiaodi menggelengkan kepalanya dan berkata. Si Kong Tutian merenung sedikit sebelum menjawab, apa yang kamu katakan itu sepenuhnya benar. Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka tahu semua spesies kayu yang berbeda di dunia ini? Pada titik ini, ia berbalik dan bertanya kepada Li Qiye, Dao Broter, apakah kamu memiliki wawasan? Petik 2. Li Qiye menatapnya dan berkata, sulit dikatakan. Secara keseluruhan, ini bukan sepotong kayu biasa. Pikiran yang berbeda muncul di benaknya. Apa yang masih kalian semua debat? Cepatlah jika kamu ingin melanjutkan pelelangan. Semua orang harus pergi, tahu. Melihat para penilai dari paviliun berdebat untuk waktu yang lama tanpa hasil, seorang pembeli yang tidak puas menuntut. Banyak pembeli lain juga memprotes, itu benar, cukup tentukan harga dengan ketegasan. Cepatlah dan jangan buang waktu semua orang. Petik 2. Pada akhirnya, paviliun kuno waris tiba pada keputusan bulat. Penguasa kayu akan dilelang, tetapi bukan mayat karena tidak memiliki keilahian. Biasanya, begitu pelelangan berakhir, jenazah akan dikembalikan kepada pemilik makam atau keturunan jenazah. Ini adalah penguasa ilahi, semua orang pertama-tama dapat melihatnya. Pelelang mengangkat penggaris kayu dengan kedua tangan dan menyatakan kepada orang banyak. Pada saat ini, semua orang mendekat untuk memperhatikan penguasa kayu ini. Beberapa orang mengendus dan yang lain pergi untuk menjilatnya, tetapi tidak ada rasa yang jelas atau bau. Ketika mereka mengamati penguasa, mereka menemukan bahwa ada ukiran hantu kecil di atasnya, ada 99 dari mereka. Setiap ukiran hantu kecil memiliki ekspresi berbeda yang ditunjukkan dengan sangat jelas. Mereka yang lebih pengecut akan takut dan gugup setelah melihat hantu-hantu kecil yang tampaknya hidup di atas penguasa. Saudara Zuyan, hantu apa ini? Dari cabang mana mereka berasal? Setelah melihat dengan hati-hati penguasa kayu ini, seorang suci kuno bertanya kepada seorang tokoh hebat yang berasal dari ras hantu. Orang ini yang datang dari Ghost Immortal Rache mengamati penguasa dengan ekspresi serius, lalu dia menggelengkan kepalanya untuk berkata, aku juga tidak tahu. Meskipun Ghost Immortal Rache dianggap memiliki 100 cabang berbeda, aku benar-benar belum pernah melihat hantu kecil ini sebelumnya, dan aku belum pernah mendengarnya. Bisa jadi perajin penguasa membuat beberapa gambar. 1.
Perlombaan hantu menyebut dirinya sebagai Ghost Immortal Race, dan itu adalah salah satu ras besar di masa kontemporer bersama dengan ras manusia, ras iblis, iblis surgawi. Namun, dunia Kaisar Fana adalah domain manusia ras, jadi itu relatif jarang untuk melihat ras iblis, ras hantu, dan iblis surgawi. Meskipun mereka menganggap diri mereka sebagai dewa abadi, beberapa cabang dalam ras hantu memiliki penampilan yang sama persis dengan ras manusia, sangat sulit membedakan mereka. Metode yang paling langsung dan efektif untuk membedakan mereka adalah dengan melihat darah mereka. Darah ras hantu adalah warna ungu, sangat merah dengan ungu. Ini adalah sifat unik yang hanya dimiliki ras hantu. 2. Hanya apal penguasa ini. Semua pembeli yang hadir memandanginya dengan penuh perhatian, beberapa bahkan memegangnya di tangan mereka. Penguasa kayu ini jauh lebih berat dari yang diharapkan, seperti besi berat dengan sensasi dingin. Semua orang berpikir tentang asal-usul penguasa kayu ini, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Pada kenyataannya, bahkan para penilai paviliun tidak dapat melakukannya, sehingga lebih sulit bagi orang luar untuk mengidentifikasi dengan benar. Li Qiye dengan hati-hati merenungkan penguasa kayu ini. Dia sudah memiliki jawaban di hatinya saat dia mempelajari 99 hantu kecil di permukaannya. Penguasa ini luar biasa. Bing Yuxia dari The Ice Feather Palace dengan hati-hati merenungkan penguasa kayu ini sebelum akhirnya bergumam. Tentu saja, hanya dia sendiri yang mendengar kata-kata ini. Tuan-tuan, semua orang telah melihat penguasa ini sekarang. Sebagai barang terakhir yang terkubur di dalam makam ini, paviliun kuno warisan kami akan menggunakan aturan lelang makam untuk menjualnya. Penguasa ini diciptakan dengan menggunakan kayu ilahi. Karena ia memiliki asal yang hebat dan luar biasa dengan perlombaan hantu, harga awal akan 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades. Lelang menyatakan, kata-kata ini disambut oleh keributan segera saat adegan menjadi ribut-ribut. Pembeli tidak bisa membantu tetapi melawan. Kamu bercanda. Asal-usul penguasa kayu ini bahkan tidak jelas dan bahan kayunya tidak diketahui. Namun mulai dari 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades. Ini terlalu curang. Petik 2. Ya, aku pikir bahkan jika itu adalah 3.000 Heavenly King Refined Jades, itu masih akan terlalu mahal. 3.000 Jades Refined Sovereign Surgawi mungkin layak dipertimbangkan. Pembeli lain menggemakan sentimen. Pelelang menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Kayu ini sekeras baja. Ukiran dari 99 hantu ini, mereka adalah ciptaan tertinggi dari ras hantu. Paviliun kuno warisan kami tidak berani membuat pernyataan tidak berdasar mengenai penguasa ini, tetapi kami benar-benar dapat menjamin bahwa penguasa ini terbuat dari kayu ilahi. Adapun jenis kayu ilahi, ada kebutuhan untuk pertimbangan lebih lanjut. Tentu saja, jika ada seseorang yang ingin memberitahu kami akan dengan senang hati menerima bantuan. Petik 2. Rekan Taois benar. Pada saat ini, Li Qiye tersenyum dan berkata, penguasa ini dimulai dengan 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades memang agak terlalu banyak. Menurut pendapat aku, penguasa ini dibuat dari pohon hantu yang harmonis. Penguasa ini tidak berbau dan memiliki pola cangkang spiral pada kayu yang sebenarnya. Dikombinasikan dengan putih samar di tengah-tengah hitam, ini adalah karakteristik pohon hantu yang harmonis. Ini memang langka di dalam dunia Kaisar Fana, tetapi tidak ada banyak kegunaan luar biasa untuk itu. 3. Pohon hantu yang harmonis. Semua pembeli terkejut setelah mendengar nama ini karena banyak dari mereka belum pernah mendengar tentang pohon seperti itu. Pohon hantu yang harmonis. Seorang penilai dari paviliun yang berspesialisasi dalam kayu menjadi serius setelah mendengarkan dan perlahan berkata, ini adalah spesies pohon langka di dunia Kaisar Fana. Mereka hanya tumbuh di burial grounds, jauh dari pandangan manusia. Meskipun kayu ini memang langka dan berharga, sangat akurat untuk mengatakan bahwa tidak banyak gunanya. Petik 2. Jika kamu tidak mempercayai kata-kataku, maka kamu dapat dengan hati-hati melihatnya untuk melihat apakah garis kayu penguasa ini mengandung pola cangkang spiral dengan putih samar di bawah naungan hitam atau tidak. Ini adalah karakteristik khusus dari pohon hantu yang harmonis. Li Qiye berbicara sambil tersenyum. Semua pembeli bergiliran memandangnya, dan kemudian seseorang berkata, itu benar-benar memiliki pola spiral dengan skema warna putih dan hitam. Aku mendengar tentang legenda yang berkaitan dengan ras hantu, ada hubungannya dengan asal mereka. Legenda mengatakan bahwa nenek moyang ras hantu adalah jiwa dari mayat kuno, dan akhirnya hidup kembali. Ia menikah dengan manusia dan melahirkan generasi masa depan. Ada legenda lain yang menyatakan bahwa ada 99 keturunan, masing-masing keturunan membangun suku mereka sendiri. Itulah sebabnya ras hantu juga dinamai 100 ras. Pada saat ini, Li Qiye berkata sambil tersenyum. 4. Pernyataan Li Qiye langsung dibantah oleh seorang master dari ras hantu. Dia dengan dingin berteriak, omong kosong. Progenitor dari ras hantu kita adalah hantu yang menjadi abadi dan akhirnya melahirkan ras hantu kita. Di dalam nadi kita mengalir darah immortal hantu. Petik 2.
Ada 3 teori berbeda tentang asal-usul nenek moyang ras hantu itu. Yang pertama adalah bahwa ia adalah hantu yang menjadi abadi. Yang lain adalah bahwa dia adalah jiwa dari mayat kuno. Yang terakhir adalah bahwa dia adalah hasil dari hubungan antara hantu dan manusia. Faktanya, ras hantu mereka hanya menerima teori pertama dan secara khusus menolak jiwa dari teori mayat yang mati. Seluruh ras hantu dengan keras membantah teori ini. Dan untuk yang terakhir, beberapa orang mempercayainya sementara yang lain tidak. Li Qiye tersenyum dan menjawab, meskipun semua ras hantu kamu saat ini menyangkal teori ini, tidak dapat dipungkiri bahwa, selama zaman kuno, ada anggota hantu yang percaya teori seperti itu. Itu hanya bidat. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari perlombaan hantu. Tuan dari ras hantu dengan dingin menyatakan. Li Qiye melanjutkan dengan menyeringai, apakah itu bidat atau tidak, itu semua di masa lalu sekarang. Namun, itu adalah fakta bahwa ada anggota ras hantu yang percaya pada teori ini. Oleh karena itu, selama era dahulu kala, anggota perlombaan hantu mengukir gambar 99 hantu untuk menghormati asal-usul ras hantu. Aku percaya bahwa penguasa kayu ini berasal dari bidat dari ras hantu, dan itu adalah kenang-kenangan asal ras hantu. Harmonious Ghost Tree memang berharga, tetapi jika itu hanya kenang-kenangan, maka aku khawatir itu tidak memiliki banyak nilai. Petik 2. Jika itu masalahnya, maka 3000 Virtuous Paragon Refined Jades terlalu banyak Jadikan itu 3000 kuno Refined Jades, maka, setelah penjelasan Li Qiye, pembeli lain segera berseru. Ya, 3000 Virtuous Paragon Refined Jades untuk membeli kenang-kenangan sama sekali tidak layak. Aku bahkan tidak menginginkannya untuk 3000 Ancient Refined Jades, bagaimana dengan 3000 Royal Noble Refined Jades? Banyak pembeli di sini mulai menimbulkan keributan. Pembeli lain juga menyesali nasib buruknya ketika dia menggelengkan kepalanya dengan perasaan kecewa. Aku benar-benar berpikir seorang alkemis legendaris akan dimakamkan dengan obat-obatan hebat dan obat-obatan kuno. Aku tidak berharap orang ini menjadi bidat dari ras hantu. Jika obat-obatan kuno lainnya yang terkubur bersamanya tidak berharga, maka pelelangan makam ini tidak akan ada artinya. Petik 2. Pada saat ini ketika banyak pembeli berteriak, Bing Yuxia, yang sedang bersantai di bawah pavilionnya, menatap Li Qiye dengan ekspresi aneh. Dia tampak bertekad untuk melihat menembusnya. Bantu aku memerankan sandiwara. Silakan dan menawar. Pada saat ini, Li Qiye menyikut Qi Xiaodi di sebelahnya dan berbisik. Qi Xiaodi dengan marah memelototinya dan menjawab, mengapa aku harus bertindak dengan kamu? Aku tidak tertarik. 1. Perhatikan, kata untuk 100 di sini juga bisa berarti banyak. Dan aku percaya banyak-banyak lebih cocok di sini daripada 100. Tetapi lebih jauh di bawah dalam bab ini adalah alasan mengapa aku memilih 100 daripada deskriptor kuantitatif. 2. Sepertinya ras hantu di sini mirip dengan iblis di neraka, gambar penggoda, tetapi kita sudah memiliki iblis surgawi, jadi mereka harus menjadi hantu, Gui. Ini adalah bentuk hantu yang lebih fisik, tidak seperti yang spiritual barat. Agak sulit menerjemahkan Gui, dan Yao ke dalam bahasa Inggris, terutama tanpa deskripsi fisik pada saat pertama kali aku menggunakan istilah itu. Aku biasanya melakukan Gui sama dengan hantu, sama dengan jahat iblis, dan Yao sama dengan iblis, tetapi baik iblis surgawi dan hantu abadi memiliki penampilan fisik seperti halnya manusia didominasi kaisar, sehingga padanan baratnya bisa tidak akurat. Aku tidak ingin menggunakan iblis sebagai pengganti hantu karena itu memiliki konotasi kejahatan yang lebih besar yang mungkin disediakan untuk sesuatu yang lain di masa depan. Sunting 2. Lebih jauh di bawah dalam bab ini adalah deskripsi lain dari ras hantu, sehingga sebenarnya membuat hantu cukup pas. Namun, aku akan meninggalkan catatan yang sangat panjang ini, karena ini adalah wawasan lain untuk penerjemahan aku. Kemenangan. 3. Harmonis juga bisa berarti daun. Di sini. 4. Aku tidak tahu apakah mayat hidup kembali, atau jiwa mendapatkan tubuh baru. Ini tidak jelas di sini di bagian ini. Emperor's Domination Chapter 266. Chapter 266. Bab 266. Harga langit tinggi. Cepat, kata Li Qiye perlahan. Kata lembut ini membawa nada bermartabat tanpa sedikit pun amarah. Hati Qi Xiaodi menggigil sesaat setelah ditatap oleh Li Qiye. Dia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya tiba-tiba mengalah pada saat ini ketika dia dengan marah berkata, baiklah, aku akan menawar saat itu. Pada saat ini, Qi Xiaodi berteriak keras di tengah kerumunan berteriak kepada juru lelang, jika penguasa ini dimulai pada 3000 Jades Refined Sovereign Surgawi, maka aku akan bersedia untuk menawar. Deklarasi tiba-tiba Qi Xiaodi tentang 3000 Jades Refined Heavenly Sovereign menarik perhatian banyak orang. Itu bukan jumlah yang kecil, kenang-kenangan yang layak dengan harga seperti itu akan sangat menakjubkan. 3000 Heavenly Sovereign Refined Jades untuk membeli kenang-kenangan penguasa kayu. Kamu gila.
Apakah penguasa yang rusak ini benar-benar bernilai uang sebanyak itu? Li Qiye memandang Qi Xiaodi dan berseru dengan ekspresi berlebihan. Qi Xiaodi sudah muak karena dia seharusnya bertindak dengan dia, tetapi saat ini, dia mengolok-oloknya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia dengan marah memelototinya dan membentak, apa hubungannya dengan kamu? Aku suka mengumpulkan kenang-kenangan. Jika aku menyukainya, maka aku akan membelinya. Petik 2. Penonton yang tidak curiga menonton adegan berisik mereka benar-benar berpikir bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang bertengkar dan menertawakan tontonan yang menarik. Jika kakak menyukainya, bagaimana kalau aku membelinya untukmu? Melihat kesempatan, Sima Longyun segera menyuarakan keprihatinannya. Qi Xiaodi dengan dingin memelototinya dan menjawab, aku akan membeli barang-barang yang aku sukai. Bukan hanya Saint Furious Immortal kamu yang memiliki uang. Petik 2. Sima Longyun hanya bisa tersenyum canggung setelah bertemu dengan respons Qi Xiaodi. Adik kecil, jika kamu menyukainya, maka aku akan membelikannya untukmu. Pada saat ini, Bing Yuxia benar-benar memutuskan untuk bergabung ketika dia dengan ceria tersenyum. Seorang gadis seperti burung kenari yang mulia dengan temperamen, tipe favoritku. Bagaimana kalau aku membelinya untuk kamu? Petik 2. Selesai berbicara, dia memberitahu juru lelang, 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades. Aku ingin penguasa kayu ini. Petik 2. Ini terlalu gila. Semua orang langsung tersesat saat Bing Yuxia menyatakan harga ini. 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades untuk membeli penggaris seperti ini benar-benar memiliki terlalu banyak uang tanpa outlet untuk pengeluaran. Tapi apa yang bisa dilakukan? Orang ini berasal dari Istana Bulu Es dan dia adalah keturunannya. Dia benar-benar memiliki kekayaan seperti itu. Bahkan jika Sima Longyun ingin membeli penggaris kayu untuk menyenangkan Qi Xiaodi, dengan Bing Yuxia menawar 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades, dia tidak punya pilihan lain. Dan bukan hanya tidak memiliki 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades untuk membeli penggaris kayu, bahkan jika dia melakukannya, dia akan dimarahi oleh para tetua. Bahkan jika dia memang berasal dari Saint Country, jumlah ini masih mengerikan bagi murid muda seperti dia. Pelelang langsung berteriak, 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Dia tidak berpikir bahwa 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades adalah harga yang bisa dijual setelah campur tangan Li Qiye. Namun, dengan gerakan Bing Yuxia, ini adalah kesempatan terbaik untuk mendapat untung. Gila, pembeli lain semua menggelengkan kepala dan melepaskan pikiran ini. Sedemikian banyak batu giok halus untuk membeli penguasa kayu yang tidak berguna, ini terlalu gila. Untuk alasan apa seorang gadis kecil berpakaian seperti anak laki-laki sepanjang hari? Pada saat ini, Li Qiye harus menekan keinginan untuk mengutuk dalam benaknya. Dia ingin membelinya dengan harga murah, tetapi dia tidak berharap Bing Yuxia ini mengganggu dan merusak rencananya. Bing Yuxia tidak peduli dengan ekspresi Li Qiye. Dia menatapnya dengan matanya yang cantik yang menunjukkan sedikit kebahagiaan dan dengan santai berkata, ini adalah hobi aku. Apakah fellow Daoist memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu? Aku tidak percaya Miss Qi begitu cantik dan menawan. Apakah kamu tertarik mengunjungi Ice Feather Palace aku sebagai tamu? Karena itu, alisnya sedikit terangkat, mengeluarkan ekspresi lucu saat menggoda Qi Xiaodi. Qi Xiaodi kehilangan kata-kata. Bing Yuxia jelas cantik. Namun dia, berkali-kali berpakaian, seperti seorang pria dan bahkan menggoda gadis-gadis lain. Hentikan omong kosongmu. Li Qiye mengenakan penampilan kasar dan menarik lengan bajunya untuk mengatakan, oh betapa agungnya dirimu. Kamu, orang C4 Bull ini, sebenarnya ingin mencuri wanita aku. 3.000 Virtuous Paragon Refined Jades. Ayahmu akan pergi dengan 4.000. Selama Nona Qi menyukainya, aku akan membelinya bahkan jika harganya lebih tinggi. Petik 2. Ini sangat gila. Keberanian bocah ini benar-benar mencapai langit. Dia benar-benar berani menentang keturunan Ice Feather Palace seperti ini. Petik 2. Pembeli yang hadir tidak bisa membantu tetapi dengan gegabah membahas masalah ini setelah melihat tampilan Li Qiye. Pembeli lain menambahkan, ini disebut anak sapi yang baru lahir tidak takut harimau. Bocah ini mungkin baru saja keluar dengan semangat tinggi sehingga dia tidak tahu besarnya langit dan bumi. Ini mungkin mengapa dia berani memprovokasi Ice Feather Palace. Petik 2. 4.000. 4.000. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Lelang segera berteriak setelah mendengar tawaran Li Qiye. 4.000. Hanya 4.000 jade dan kemudian kamu bisa mendapatkan kebahagiaan keindahan dan membawanya kembali. Ini benar-benar layak. 1. Adapun pahlawan dari kompetisi yang penuh badai ini, wajah Qi Xiaodi menjadi panas dan tidak memikirkan bagaimana masalah ini menjadi semakin dan semakin konyol. Kamu pikir kamu pantas mendapatkan Little Sister? Mengapa tidak melihat cermin dulu? Sima Longyun menjadi marah pada junior yang tidak dikenal yang bersaing dengan dia untuk seorang wanita. Jadi dia dengan dingin berteriak, aku menawar 5.000. 2. 10.000.
Aku menawar 10.000. Pada saat ini, Bing Yuxia masih santai seperti sebelumnya. Dia menatap Sima Longyun dan perlahan bertanya, apakah kamu berani menawar 20.000? Sima Longyun segera kehilangan kesabaran setelah diprovokasi oleh Bing Yuxia. Faktanya, tawaran 5.000-nya hanyalah dorongan sesaat dari dibutakan dengan kecemburuan. Terlalu konyol untuk menggunakan 5.000 Virtuous Paragon Refined Jades untuk membeli penguasa kayu seperti ini. Dia pada dasarnya tidak berani menindaklanjuti sampai akhir setelah tawaran baru Bing Yuxia. Jika Nona Bing menyukai penguasa kayu ini, maka aku tidak akan bersaing untuk sesuatu yang kamu suka. Sima Longyun menangkupkan tinjunya dengan sikap yang ramah. Ini adalah tangga yang mudah untuk diinjak sambil mempertahankan keanggunannya, benar-benar sempurna. Tangga untuk turun adalah cara mudah untuk keluar dari sesuatu tanpa kehilangan banyak muka. Tangga, dalam hal ini, adalah alasan dia untuk tidak bersaing untuk sesuatu yang dia sukai. 10.000 Virtuous Paragon Refined Jades. Lelang segera berteriak, apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Petik 2. Apakah kamu masih ingin menawar? Pada saat ini, Bing Yuxia menatap Li Qiye dengan senyum ceria dan alis provokatif dari alisnya. Awalnya, dia sangat cantik, tetapi berpakaian sebagai seorang pria memberinya rasa menarik yang berbeda. Nenek aku, mengapa kamu, seorang gadis, bersaing dengan aku untuk seorang wanita? Li Qiye tidak bisa tidak mengutuk dengan sikap kasar, ayahmu hanya ingin kehilangan uang, tetapi tidak kalah dalam pertempuran. Aku akan melakukan 20.000. Petik 2. Bahkan, dia ingin menyuruhnya berhenti. Ini benar-benar mengacaukan masalah baiknya. Dia awalnya bisa membelinya dengan harga murah, tapi sekarang, itu adalah harga yang sangat tinggi. Sangat gila. Pada saat ini, semua orang menjadi terhuyung karena kaget sambil menggelengkan kepala. Ini bukan lagi lelang, melainkan kompetisi untuk kekasih seseorang. Kamu gila. Bahkan Qi Xiaodi tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Menghabiskan 30.000 Virtuous Paragon Refined Jades untuk membeli penguasa kayu ini terlalu tidak rasional. Namun, sikapnya, di mata orang lain, membuatnya tampak seperti kekasih yang tertekan yang sedih tentang madu yang menghabiskan uang. Sima Longyun sangat dingin sampai ekstrim ketika matanya menunjukkan niat membunuh yang menakutkan. 20.000 batu giok halus. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Lelang tidak dapat menahan kegembiraannya. Secara alami, ia berharap kompetisi cinta ini akan menjadi lebih intens. Oh, karakter yang cukup. Bing Yuxia tertawa dan menatap Li Qiye dengan mata simpatik. Dia dengan santai berkata, sepertinya, aku harus menawar 30.000. Kalau begitu. Li Qiye sangat kesal. Dia bisa membeli ini dengan harga yang jauh lebih murah. Tetapi karena rindu muda ini menyebabkan masalah, rencananya benar-benar gagal. Kamu adalah seorang gadis, jadi mengapa kamu menyebabkan keributan di sini? Jika kamu laki-laki dan datang ke sini untuk menggoda, maka aku tidak akan menyalahkan kamu. Tetapi mengapa seorang gadis seperti kamu bersaing untuk seorang gadis dengan aku? Apakah kamu tidak memiliki hal lain untuk dilakukan? Kamu hanya seorang gadis kecil, jangan berpura-pura menjadi laki-laki sepanjang hari. Kembali ke istana bulu es kamu, pergi ke Grand Monarch Ridge dan perhatikan baik-baik tablet pemotong surga. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang gadis. Li Qiye dengan cepat memarahinya dengan beberapa gerakan kasar. Namun, Bing Yuxia cukup terkejut ketika Li Qiye mengangkat tablet pemotongan surga Grand Monarch Ridge. Matanya menjadi serius saat dia menatap Li Qiye. Bocah ini terlalu sombong. Dia benar-benar pergi sejauh menyinggung istana Ice Feather seperti ini. Pembeli cukup kagum pada Li Qiye berbicara kepada Bing Yuxia dengan cara yang tidak terkendali. Sima Longyun, di sisi lain, sedang mencibir di benaknya. Hal ini yang tidak tahu besarnya langit dan bumi. Dia berani memprovokasi Ice Feather Palace seperti ini, benar-benar mencari mati. Tetapi tepat ketika semua orang berpikir bahwa Bing Yuxia akan meledak, dia tiba-tiba mengungkapkan tawa indah yang mampu menggulingkan kota dan kerajaan dalam pakaian prianya, membangkitkan perasaan yang tak terlukiskan pada orang lain. Baik, karena kamu ingin membeli item ini untuk menyenangkan hati keindahannya, aku akan setuju dan membiarkan kamu memilikinya. Bing Yuxia tersenyum dan berkata. Li Qiye memutar matanya sedikit. Jika bukan karena gadis ini bermain-main, dia akan dapat membeli penggaris kayu ini dengan harga yang jauh lebih rendah. 20.000. Apakah ada orang lain yang ingin lebih tinggi? Lelang berteriak setelah melihat Bing Yuxia menarik diri dari kompetisi. Orang lain secara alami tidak akan menawar terhadap harga seperti itu untuk membeli penggaris kayu. Hanya orang gila yang akan melakukan hal seperti itu. Beberapa pembeli penasaran. Jadi seorang pria bertanya, apa asal-usul bocah ini? 20.000 Virtuous Paragon Refined Jades bukanlah jumlah yang kecil. Petik 2. Penggarap biasa tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak batu giok halus, jadi beberapa karakter besar cukup penasaran.
Li Qiye akhirnya meraih penggaris kayu ini, dan pelelangan sekarang berakhir. Mayoritas pembeli sudah pergi, tetapi satu pembeli tidak bisa membantu tetapi untuk mengungkapkan perasaan penyesalannya. Sayang sekali bahwa tidak ada obat monark seperti yang aku harapkan. Sima Longyun dipenuhi dengan kemarahan, tetapi tepat sebelum dia pergi, dia masih mempertahankan suasana sopan. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Qi Xiaodi dan mengiriminya undangan. Apakah Sister bersedia mengunjungi country suci abadi yang Furious sebagai tamu? Aku bersedia menjadi pemandu wisata kamu. Petik 2. Qi Xiaodi tidak terlalu menyukai Sima Longyun sehingga Qi Xiaodao dengan cepat menjinakkan situasi. Brother Sima, ketika kita punya waktu di masa depan, kita pasti akan mengunjungi negara kamu. Sebelum Sima Longyun pergi, dia memberi Li Qiye pandangan tajam sementara Li Qiye terlalu malas untuk menatapnya. 1. Bawa dia kembali, di sini sebenarnya memeluknya kembali. Yang lebih merupakan ungkapan tentang memenangkan hati seorang wanita, tidak secara harfiah. Tapi itu masih lucu karena kedengarannya sangat seksual. 2. Bahan mentah di sini untuk melihat ke cermin, sebenarnya adalah menggunakan genangan kencing untuk melihat diri kamu terlebih dahulu. Jauh lebih busuk daripada versi bahasa Inggris, tetapi kedengarannya agak aneh. Chapter 267. Bab 267, Tablet Pemotong Surga. Li Qiye menyingkirkan penguasa kayu, lalu dia berkata kepada Duetchi, kami akan kembali. Dia tidak ingin mengumpulkan terlalu banyak perhatian setelah meraih penggaris kayu ini, jadi dia berencana untuk meninggalkan daerah ini. Ketika mereka memulai keberangkatan mereka, seseorang memblokir jalan mereka sebelum mereka bisa kembali ke gerbang roarsinya. Bunga surgawi jatuh dari langit ketika nyanyian abadi bergema. Sekelompok wanita cantik turun dari langit dan di bawah kaki mereka tumbuh kelopak es. Tepat setelah itu, Bing Yuxia muncul di hadapan semua orang. Penampilannya yang tiba-tiba bersama dengan murid-murid Istana Es Bulu mengejutkan kelompok Qi Xiaodi. Si Kong Tutian juga kehilangan ketenangannya dan berkata, gadis yang sangat kacau ini sedang mengawasi kita. Qi Xiaodi dan Qi Xiaodao yang waspada sama-sama tahu bahwa Istana Bulu Es benar-benar monster yang tidak dapat diserang oleh gerbang roarsinya mereka. Bagaimana kalau kita berdua berbicara sebentar? Bing Yuxia berjalan maju seolah-olah dia menari dan dengan ceria tersenyum ke arah Li Qiye. Li Qiye menyipitkan matanya pada Bing Yuxia yang aneh di hadapannya dan tersenyum, kita bisa bicara. Hal favorit aku yang harus dilakukan adalah berbicara dengan gadis-gadis cantik dengan lutut tertutup rapat. 1. Dengar, nona muda harus berhati-hati. Laki-laki kamu adalah seorang perayu wanita. Bing Yuxia tersenyum ceria pada Qi Xiaodi dan melanjutkan, mengapa tidak mengikuti aku alih-alih kekasih yang tidak berperasaan ini? Petik 2. Dia bukan laki-laki aku. Qi Xiaodi dengan marah membentak, aku tidak ada hubungannya dengan dia. Li Qiye masih setenang biasanya ketika dia melambaikan lengan bajunya dan dengan acuh berkata, Girl, jangan berlama-lama dalam hal ini. Jika kamu ingin berbicara, maka cepatlah, jika tidak, aku tidak akan mengakomodasi kamu. Petik 2. Sikap arogan Li Qiye menyebabkan Qi Xiaodao bernapas dengan dingin. Ini adalah keturunan dari Ice Feather Palace, pembangkit tenaga listrik masa depan. Tidak banyak orang di antara generasi muda yang berani berbicara dengan nada besar terhadap Bing Yuxia di Eastern Hundred Cities. Bagus, kalau begitu kita akan bicara. Bing Yuxia tersenyum. Pada saat ini, para murid perempuan dari Istana Bulu Es memanggil harta. Dalam sekejap mata, sebuah halaman muncul di depan semua orang. Pada saat ini, para murid perempuan Ice Feather menghibur kelompok Qi Xiaodi sementara Li Qiye dan Bing Yuxia berjalan bersama untuk memasuki premis. Hanya mereka berdua yang ada di dalam gedung. Bing Yuxia duduk di posisi tinggi dengan pakaian prianya dan tersenyum berbicara kepada Li Qiye, dari mana kamu berasal? Murid pembersih dupa sekte kuno, Li Qiye. Li Qiye dengan tenang menjawab sambil tersenyum tanpa menyembunyikan apapun. Mata cantik Bing Yuxia menyipit dan menatap Li Qiye sebelum berkata, belum lama ini, aku mendengar tentang orang seperti itu. Beberapa orang mengatakan bahwa kamu adalah iblis kecil yang paling sombong di Grand Middle Territory. Petik 2. Sepertinya Istana Bulu Esmu sangat tertarik pada Grand Middle Territory. Kamu memiliki kecerdasan yang sangat baik. Li Qiye tidak terkejut sedikit pun. Faktanya, Grand Middle Territory sangat jauh dari kota 100 Timur. Sebuah sekte yang mengetahui rahasia dari Grand Middle Territory sementara terletak di Eastern Hundred Cities akan benar-benar kuat. Bing Yuxia tertawa. Tawanya dalam pakaian pria adalah 7 bagian yang indah dan 3 bagian secerah matahari. Bahkan ada jejak pesona bercampur. Jenis penampilan ini cukup memikat. Li Qiye menatap gayanya yang menawan dan menggelengkan kepalanya. Gadis seperti kamu tidak belajar apapun kecuali gaya berpakaian leluhurmu seperti laki-laki. Bukankah ini agak aneh? Petik 2. Bing Yuxia menarik senyumnya ketika dia menjadi serius dan menjawab, jadi, kamu sangat mengenal patriark kita.
Istana Ice Feather seperti nenek moyangnya, Kaisar Abadi Bingyu. Dia adalah eksistensi tak terkalahkan yang telah menyapu dunia dan membawa kehendak surga, benar-benar tiada taraf. Dia tidak bisa menahan senyum setelah berpikir tentang Kaisar Abadi Bingyu. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak terlalu baik, tapi aku telah mendengar satu atau dua hal tentang Kaisar Abadi Bingyu. Aku mendengar bahwa dia adalah seorang wanita sombong yang sedingin es. Meskipun kamu berpakaian sebagai seorang pria memang memiliki sedikit pesona, tidak seperti patriarkmu. Kesombongannya, aku dengar, benar-benar membuat orang lain sangat tidak nyaman. Li Qiye mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang berani berkomentar tentang Kaisar Abadi seperti ini. Nada yang sangat besar, Bing Yuxia cemberut sambil melihat Li Qiye. Beberapa saat kemudian, dia melanjutkan, aku tidak datang untuk mencari kamu untuk membicarakan hal-hal sepele seperti itu. Kita perlu bicara tentang Heaven Cutting Tablet. Petik 2. Heaven Cutting Tablet. Li Qiye tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya selain gadis itu, Kaisar Abadi Bingyu, tidak ada orang lain yang bisa memahaminya. Dengan kata lain, kamu tahu banyak tentang Heaven Cutting Tablet. Mata Bing Yuxia menjadi serius karena kata-katanya membawa lebih banyak gravitasi juga. Li Qiye, di sisi lain, tersenyum dengan ekspresi santai dibandingkan dengan wajah Bing Yuxia yang keras. Dia dengan acuh tak acuh berbicara, itu tidak layak disebutkan. Tetapi item itu awalnya bukan milik Ice Feather Palace kamu. Meskipun patriarkmu, Kaisar Abadi Bingyu, benar-benar memiliki kesombongan, dia bukan orang yang bodoh. Metodenya tidak memadai, jadi dia memindahkannya keluar. Petik 2. Siapa kamu? Mata cantiknya berubah dingin saat dia menatap Li Qiye. Masih setenang biasanya, Li Qiye menatapnya dan perlahan melanjutkan, seorang murid dupa pembersihan. Pada kenyataannya, siapa aku tidak penting bagi kamu. Yang penting adalah Heaven Cutting Tablet, kan? Petik 2. Kamu harus benar-benar tahu banyak tentang tablet pemotongan surga. Kata Bing Yuxia dengan muram. Ini adalah hasil dari membaca banyak karya. Seorang gadis, harus tinggal di rumah dan belajar dengan baik, baca lebih banyak. Ini akan sangat bermanfaat bagi kamu. Mungkin kamu bisa menemukan jawabannya. Petik 2. Aku berharap untuk mendengar jawaban kamu lebih banyak lagi. Bing Yuxia perlahan merespons. Pada titik ini, udara kasualnya tidak lagi ada. Dia membawa sikap dingin dan mulia. Pada akhirnya, dia adalah keturunan dari garis keturunan Kaisar Abadi, sangat tangguh. Auranya tidak berpengaruh pada Li Qiye. Dia masih merasa tenang seperti sebelumnya. Mengapa aku harus memberitahu kamu jawabannya? Sebuah kilatan dingin melintas di mata Bing Yuxia, menciptakan udara dingin dan tembus pandang yang menggali sampai ke tulang seseorang saat dia berbicara. Tentunya, kamu tidak ingin aku mengundangmu kembali ke Ice Feather Palace sebagai tamu. Dengan meliriknya, Li Qiye tidak bisa menahan tawa saat dia menggelengkan kepalanya dan balas, gadis, kemampuanmu luar biasa, namun, jangan membanggakan di depan aku. Jika kamu berani bertindak tanpa membawa True Immortal Emperor Bing Yu Tracer di sini, hati-hati atau aku akan menangkap kamu dan mengubah kamu menjadi pelayan hangat di tempat tidur. Petik 2. Sebagai penerus Istana Bulu Es, kekuatan Bing Yuxia tidak terduga. Dia seorang gadis tetapi dia selalu berpakaian seperti seorang pria tanpa peduli pada dunia. Namun, dia masih sangat terkenal di kota 100 Timur dan yang lain selalu waspada terhadapnya. Namun hari ini, iblis kecil di depannya ini tidak terlalu memikirkannya meskipun ada ancaman. Dia mempertahankan ketenangannya seolah kemenangan sudah dalam genggamannya. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Bing Yuxia perlahan berbicara. Jarang bagi seseorang untuk menggertak seperti ini di depannya. Bahkan keturunan dari kerajaan kuno tidak harus mampu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Li Qiye meliriknya dan tersenyum untuk mengatakan, karena aku Li Qiye. Itu adalah kata-kata yang membosankan namun mereka membawa aura yang mengesankan dan megah yang melesat langsung ke langit. Karena aku Li Qiye, kalimat seperti itu memancarkan sensasi berada di atas segalanya. Kepercayaan seperti ini mampu menjadi satu-satunya penguasa 9 surga dan 10 bumi. Tidak buruk, kalimat ini, karena aku Li Qiye. Setelah beberapa saat, Bing Yuxia tertawa dengan cara yang gagah dan menyegarkan sambil memancarkan pesona yang memikat. Setelah beberapa saat, Bing Yuxia bertanya kepada Li Qiye, apa yang harus aku lakukan untuk meyakinkan kamu untuk berbicara tentang Heaven Cutting Tablet? Bagaimana kalau aku menghubungkan string untuk kamu dengan beberapa orang? Di dalam kota 100 Timur, apakah mereka menjadi putri kerajaan kuno, orang suci sekte besar, peri gerbang keramat? Aku sebenarnya tahu beberapa dari mereka. Apakah kamu ingin aku menghubungkan kamu? Petik 2. Li Qiye tersenyum menggelengkan kepalanya dan berkata, wanita yang bisa menarik perhatianku tidak terbatas pada beberapa orang di sekitarmu. Meskipun mereka tidak buruk, mereka masih agak pendek. Bagaimana dengan ini? Jika kamu tetap di sisiku dan menjadi pembantuku,
Aku akan memberitahumu sebuah rahasia pamungkas mengenai Heaven Cutting Tablet dari Ice Feather Palace. Fakta bahwa patriarkmu terlalu sombong tidak dapat disangkal. Kalau tidak, dia tidak akan membawa kembali Heaven Cutting Tablet tahun itu. Namun, patriarkmu juga luar biasa dan memiliki kecerdasan yang menakutkan di surga. Sebagai katak di dasar sumur, ia mampu memahami seluruh gambar sambil dibatasi hanya satu bintang. Dia mampu memahami kedalaman misterius untuk akhirnya menjadi generasi kaisar immortal yang tak terkalahkan. Jika kamu tetap sebagai pelayan aku akan memberitahu kamu asal-usul sebenarnya dari Heaven Cutting Tablet. Pada titik itu, hasil panen kamu tidak akan menjadi tablet pemotong surga. Selesai berbicara, Li Qiye kemudian melirik Bing Yuxia. Bing Yuxia tiba-tiba menggigil ketika dia menatap Li Qiye dan berkata, "Kamu tahu patriark kami. Aku berharap bisa bertemu dengannya, tetapi sayangnya, aku dilahirkan terlambat jutaan tahun. Kalau tidak, dengan pesonaku yang tak tertandingi dan juga terlahir di era yang sama dengan patriarkmu, aku akan menjadi pendamping Dao terbaik untuknya." Li Qiye tertawa lalu menggelengkan kepalanya. Pernyataan Li Qiye setengah benar dan setengah salah sehingga orang tidak bisa menguraikan validitasnya. Cukup narsisme. Kamu pikir iblis kecil seperti kamu akan disukai oleh patriark kami? Ketika patriark kita masih hidup, bahkan bunga-bunga dan bulan malu pada kehadirannya, dan dia memandang semua pria di dunia ini seperti tanah. Sehubungan dengan iblis kecil seperti kamu, aku takut patriark aku bahkan tidak akan melirik kamu. Bing Yuxia memandang Li Qiye dan menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Li Qiye hanya tersenyum sebagai tanggapan dan tidak mengatakan apapun. Apa yang kamu inginkan sebelum kamu mau membicarakan tentang Heaven Cutting Tablet? Beberapa saat kemudian, Bing Yuxia bertanya dengan lebih bersemangat. Li Qiye tidak bisa menahan senyum sambil menatap cross-dressing Bing Yuxia di depannya. Meskipun penampilan Bing Yuxia dan gadis kecil Bing Yu berbeda, pesonanya sangat mirip, terutama ketika keduanya berpakaian rias. Namun, Bing Yuxia, saat ini, tidak sebesar Kaisar Abadi Bing Yu tahun itu. Bing Yuxia hanyalah seorang gadis kecil yang sombong sampai ekstrim. Meskipun demikian, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk begitu mendominasi. Lupakan saja, aku adalah tipe orang yang menemukan kegembiraan dalam membantu orang. Ini semua karena aku sudah membaca begitu banyak buku dan menjadi sepengetahuan ini, menghasilkan tanggung jawab yang lebih besar, kan? Li Qiye tersenyum sebelum melanjutkan, aku akan memberi kamu sedikit petunjuk. Jangan buang waktu untuk tulisan di tablet. Arti dari prasasti itu adalah bahwa pada dasarnya tidak ada artinya. Petik 2. 1. Lutut ditekan dekat sama dengan bahu menyentuh bahu, sesuatu yang intim. Emperor's Domination Chapter 268. Chapter 268. Bab 268. Rahasia Penguasa Kayu. Setelah mendengar ini, Bing Yuxia tidak bisa menahan gumam. Makna prasasti pada dasarnya tidak berarti. Gadis kecil, jangan melakukan cross-dressing sepanjang hari. Seorang gadis harus menjadi seorang gadis, jangan mencoba menjadi laki-laki. Jangan seperti matriark kamu yang hidup sendirian selama sisa hidupnya. Pada akhirnya, Li Qiye berkata dengan beberapa emosi, lalu dia berbalik dan pergi. Setelah mendengar ini, Bing Yuxia tiba-tiba menjadi terkejut. Dia mendongak untuk menemukan Li Qiye, tetapi dia sudah meninggalkan paviliun sehingga dia tidak bisa melihat ekspresinya. Pada akhirnya, Bing Yuxia pergi bersama dengan murid-murid perempuan dari Istana Bulu Es. Sebelum pergi, dia menutup kipas di tangannya seperti bangsawan muda yang lembut dan tersenyum berkata kepada Li Qiye, "Jika rekan Li tertarik, aku akan menghubungkan tali merah kamu di masa depan dan memperkenalkan beberapa putri dari kerajaan kuno kepada kamu." Li Qiye hanya bisa memaksakan senyum pada penampilan Bing Yuxia yang masih tidak peduli terhadap dunia. Ketika dia mengawasinya kembali selama keberangkatan mereka, dia tidak bisa menahan nafas. Meskipun dia tidak tampak seperti Kaisar Abadi Bing Yu, pesonanya mengingatkannya pada Kaisar Abadi Bing Yu, gadis kecil yang sombong. Meskipun dia tidak melatih gadis kecil itu di masa lalu, dia adalah orang yang membimbingnya untuk bergabung dengan kuil Dewa Perang. Sayangnya, orang-orang tua dari kuil Dewa Perang tidak bisa menangkap kesempatan pada akhirnya, dan mereka tidak bisa melakukan pekerjaan yang baik untuk melatihnya menjadi Kaisar Abadi. Pada akhirnya, gadis kecil itu meninggalkan kuil dan dengan bangga melintasi 9 dunia sendirian untuk akhirnya menjadi Kaisar Abadi yang tak terkalahkan. Gadis yang sombong dan dingin seperti es selalu mendominasi dan sombong. Dia memiliki satu kehidupan yang tak terkalahkan, namun dia menjadi sendirian selama sisa hidupnya. Gadis itu, pada akhirnya, Li Qiye diam-diam meratap. Gadis itu pasti masih sangat membencinya di hatinya. 1. Dia sudah pergi, apa yang masih kamu lihat? Melihat ekspresi Li Qiye yang bingung, Qi Xiaodi menatapnya dan berkata dengan jijik. Qi Xiaodao juga ingin tahu bertanya, saudara Li suka Dewi Bing?
Dia selalu ingin menghubungkan Li Qiye dengan saudara perempuannya. Tetapi jika Bing Yuxia ingin bergabung, maka saudara perempuannya benar-benar tidak dapat bersaing dengannya. Seperti, Li Qiye tersenyum dan berkata, gadis kecil itu tidak buruk. Aku bisa menerimanya sebagai pelayan. Seekor katak mencoba memakan daging angsa. Qi Xiaodi dengan marah berseru, apakah kamu tahu siapa dia? Namun kamu masih berani mengatakan hal-hal seperti ingin dia menjadi pelayan kamu. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan luasnya bumi. Petik 2. Dia satu-satunya keturunan dari Istana Bulu Es. Bahkan penerus wanita dari Sekte Immortal Sekte tidak terlalu besar. Dia hanya nyaris tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanku. Li Qiye berkata tanpa peduli di dunia. Kedua pelayanku tidak lebih buruk dibandingkan dengan orang suci atau puteri di dunia ini. Petik 2. Kata-kata Li Qiye membuat duet Qi terdiam. Apa yang bisa mereka lakukan di depan kesombongan yang keterlaluan seperti itu? Butuh beberapa keterampilan luar biasa untuk bisa mengatakan kata-kata seperti itu di dunia ini. Sementara itu, si Kong Tutian memandang Li Qiye dengan ekspresi aneh. Jika orang lain mengatakan bahwa mereka ingin keturunan Ice Feather Palace menjadi pelayan mereka, dia akan menertawakannya. Siapa di kota 100 Timur yang bisa mengambil orang setinggi di atas sebagai pelayan mereka? Namun, ketika Li Qiye mengatakan kata-kata seperti itu dengan semua ketenangan di dunia ini, itu menyebabkan hatinya menggigil. Seolah-olah masalah yang mustahil ini benar-benar sepele bagi Li Qiye. Sikapnya tidak memiliki rasa arogansi atau ketidaktahuan. Oh, tiga rekan Taois. Bahkan jika gunung-gunung tidak bergerak, sungai-sungai akan mengalir. Kami akan bertemu lagi di masa depan. Sampai jumpa lagi. Pada saat ini, si Kong Tutian ingin menyelinap pergi. Dia masih sangat waspada terhadap Li Qiye dan tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Li Qiye meliriknya dan tidak berniat membuatnya tinggal. Ini memungkinkan si Kong Tutian untuk akhirnya menghela nafas lega. Namun, Qi Xiaodou, di sisi lain, melompat dan berkata, hei, pencuri kecil, kamu masih belum memberi aku kembali bahan obat aku. Tentu saja aku akan mengembalikan mereka, tentu saja aku akan. Si Kong Tutian segera bersumpah, lain kali, aku akan membawa bahan-bahan broterci ke gerbang roarsinya, bahkan satu cabang pun tidak akan hilang. Petik 2. Biarkan dia pergi. Li Qiye tersenyum dan berkata, aku percaya bahwa dia akan membayar kamu kembali. Terima kasih atas kepercayaan saudara Li. Si Kong Tutian berterima kasih kepada Li Qiye, lalu dia segera lari. Li Qiye tidak mengatakan apapun dan kembali dengan duet Qi ke gerbang roarsinya. Ambil dan persiapkan bahannya dengan hati-hati. Aku akan mengubah nasibmu dalam 3 hari. Setelah mereka kembali ke gerbang, Li Qiye melemparkan panci kacang dunia bawah yang busuk kepada Qi Xiaodou dan berkata. Saat Qi Xiaodou menangkap pot, dia dengan bingung berkata, tapi, ini milikmu dari memenangkan lelang ah. Kacang dunia bawah busuk kelas terbaik seperti ini, di pasaran, bernilai jutaan. Belum lagi, mengenai jenis biji bermutu terbaik ini, bahkan jika orang lain memilikinya, mereka tidak harus mau menjualnya. Anggap saja itu hadiah pertemuan kami. Jangan sampai kakakmu terus mencurigai aku menipu barang-barangmu. Li Qiye tertawa dan berbalik untuk memasuki ruangan. Qi Xiaodou sedikit terpana. Orang harus tahu bahwa Li Qiye sudah memberinya hadiah pertemuan, penyu emas batu surgawi. Ego maniak. Qi Xiaodi dengan marah menginjak kakinya dan kemudian pergi dengan marah. Kembali ke pelelangan makam. Dia harus bermain bersamanya. Pada saat ini, ego maniak ini memandang rendah dirinya. Adapun Qi Xiaodou, dia hanya bisa dengan lembut menghela nafas. Dia benar-benar ingin memasangkan mereka berdua bersama. Tetapi sepertinya Li Qiye tidak terlalu memedulikan saudara perempuannya saat ini. Setelah Duo Qi pergi, Li Qiye kemudian dengan sungguh-sungguh mengeluarkan penggaris kayu yang diperolehnya dari pelelangan makam. Dia, sekali lagi, dengan cermat menganalisis setiap detail dari hal ini. 20.000 Virtuous Paragon Refined Jades, bahkan jika mereka dari kelas terendah, itu masih merupakan jumlah yang mengerikan bagi setiap pembudidaya. Bahkan sekte akan mengalami kesulitan menghasilkan 20.000 Virtuous Paragon Refined Jades. Bagi sebagian orang, itu benar-benar gila menggunakan jumlah jade ini untuk membeli kenang-kenangan. Bahkan anak yang paling hilang pun tidak akan sia-sia. Namun, Li Qiye jelas tahu bahwa ini bukan kenang-kenangan. Membawa pohon hantu yang disebut harmonis ini hanyalah upayanya untuk menipu paviliun kuno warisan. Ya, pola kayu penguasa ini memang menyerupai yang ada pada pohon hantu yang harmonis. Namun, itu tidak dibuat dari pohon hantu yang harmonis. Li Qiye benar-benar yakin akan hal ini saat dia memegang penguasa di tangannya. Penguasa kayu ini terbuat dari kayu ancestral hantu. Hanya ada satu pohon leluhur hantu di seluruh 9 dunia. Li Qiye tidak berbohong sepenuhnya pada saat pelelangan makam. Item ini benar-benar ada hubungannya dengan ras hantu dan bahkan asalnya. Ada 3 klaim tentang asal mula ras hantu.
Yang pertama adalah teori yang diajukan oleh ras hantu sendiri, dan itu juga teori paling kredibel. Teori ini menyatakan bahwa nenek moyang ras hantu berubah dari hantu menjadi abadi dan akhirnya meninggalkan keturunan di dunia ini. Setelah itu, 100 suku didirikan, menghasilkan perlombaan hantu saat ini. Karena teori ini, ras hantu juga disebut Ghost Immortal Race. Teori lain adalah bahwa nenek moyang ini adalah roh sejati. Dengan bergabung dengan seorang wanita fana, ia akhirnya melahirkan keturunan yang menghasilkan ras hantu saat ini. Ada skeptis dan orang percaya mengenai teori ini dalam ras hantu. Mayoritas tidak menolak atau mengakui klaim ini. Teori terakhir selalu ditolak keras oleh ras hantu. Perlombaan hantu juga disebut 100 ras dengan banyak cabang samping. Namun, semua cabang pada dasarnya menyangkal teori terakhir ini. Dikatakan bahwa nenek moyang adalah mayat yang akhirnya melahirkan jiwa dan menjadi hidup, kemudian dibiarkan dengan seorang wanita fana dan keturunannya menjadi ras hantu saat ini. Setiap orang yang percaya pada teori terakhir ini akan dianggap sebagai bidat dalam ras hantu. Generasi masa depan tidak tahu mengapa ras hantu begitu bertentangan dengan teori ini. Bahkan, ras hantu sendiri tidak tahu mengapa. Penolakan klaim ini sudah ada sejak era Desolate dan terus berlanjut sampai sekarang. Namun, Li Qiye telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tahu beberapa cerita dalam tentang teori terakhir ini, itu memang bukan panah tanpa tujuan. Di era yang sangat jauh dan kuno, mayat kuno yang muncul memang muncul. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu berapa lama mayat kuno ini hidup sebelum ini. Adapun mayat ini melahirkan jiwa, generasi masa depan tidak bisa mengetahui apakah itu adalah nenek moyang ras hantu atau tidak. Namun, Li Qiye tahu rahasia yang tidak diketahui oleh generasi mendatang. Tanah asal dari ras hantu memiliki pohon ancestral hantu. Itu adalah satu-satunya pohon dari jenisnya di dunia ini. Itu benar-benar layak disebut sebagai pohon abadi tertinggi atau pohon dewa tak tertandingi. Pohon leluhur hantu ini, sampai batas tertentu, terkait dengan asal mula ras hantu. Di era yang sangat kuno, legenda mengatakan bahwa nenek moyang ras hantu meninggalkan kunci, dan itu bisa membuka rahasia asal ras hantu. Kunci ini banyak hubungannya dengan pohon ancestral hantu. Kunci ini disebut kunci leluhur asal hantu, dan memiliki rahasia yang menakutkan yang tertanam di dalamnya. Pada generasi mendatang, Li Qiye, sebagai Dark Crow, mendengar rumor lain. Sebuah klan alkemis tertentu di Eastern Distant City menjadi mertua dengan suku hantu. Orang-orang mengatakan bahwa suku hantu ini pernah memiliki karakter yang tidak terduga, dan ada bisikan-bisikan bahwa dia adalah roh sejati. Sayangnya, suku hantu ini percaya pada teori ketiga tentang asal-usul ras hantu yang akhirnya menyebabkan kehancuran total suku tersebut. Dan tokoh agung ini, yang kemungkinan adalah roh sejati, mampu melarikan diri ke Eastern Distant City dan bersembunyi di klan alkemis untuk menghindari bencana ini. Kali ini di pelelangan makam, setelah melihat geografi tanah pemakaman, Li Qiye merasa bahwa ini memiliki kesempatan untuk menjadi tanah klan alkemis dalam legenda. Setelah membuka peti mati dan melihat mayat hitam pekat, Li Qiye yakin bahwa ini bukan peti mati dari seorang alkemis legendaris, itu hanya menggunakan nama ini untuk mengubur orang lain. Dia adalah karakter besar dari suku hantu. Selain itu, ia telah mengalami penindasan ketika ia masih hidup, sehingga keilahiannya layu. 1. Kata benci di sini adalah hen, kebencian. Tidak suka, benci, benci. Ini berbeda dari kata benci yang biasa, yang lebih mirip dengan penggunaan kata barat. Ini memiliki emosi yang lebih kuat untuk itu, bukan hanya kebencian biasa, tetapi arti dari penggunaan khusus ini adalah bahwa itu adalah kebencian yang penuh kebencian karena disayangi. Ketika seorang gadis menggunakan kata ini untuk mengatakan, "Aku benci kamu," itu berarti dia memiliki perasaan untukmu sampai batas tertentu. Tentu saja, ini hanya penggunaan kata, aku tidak membuat asumsi apapun tentang hubungan mereka. Emperor's Domination Chapter 269. Chapter 269. Bab 269, Nasib Mengubah. Legends juga menyatakan bahwa suku hantu ini benar-benar percaya pada teori asal ketiga, dan bahwa mereka berusaha menemukan rahasia asli asal-usul ras hantu tanpa mempedulikan biayanya. Belakangan, suku hantu ini cukup beruntung untuk benar-benar menemukan pohon leluhur hantu di dalam legenda serta kunci leluhur asal hantu. Hasilnya, mereka mampu memecahkan rahasia ras hantu. Karena hal ini, suku tersebut menjadi semakin mempercayai teori ketiga, dan dalam upaya mereka memecahkan misteri ini, itu membawa malapetaka bagi mereka. Kunci ancestral asal hantu. Li Qiye dengan lembut membelai penggaris kayu di tangannya dan tidak bisa menahan senyum. Kembali di pelelangan makam, saat dia melihat penguasa kayu ini, dia langsung menebak asalnya. Sekarang, dengan itu ada di tangannya, dia sepenuhnya yakin bahwa ini adalah kunci leluhur asal hantu. Faktanya,
ras hantu selalu memiliki sikap yang mencurigakan terkait dengan kunci leluhur asal hantu. Mereka percaya bahwa itu hanyalah benda yang tidak ada yang dibuat oleh beberapa bidat. Tidak aneh bagi mereka untuk mengambil sikap seperti itu. Pada akhirnya, tidak ada generasi mendatang yang pernah melihat kunci ini sebelumnya, apalagi memecahkan rahasia asal mula ras hantu. Namun, Li Qiye tahu lebih dari ras hantu dan yang lainnya ketika datang ke mayat ras hantu dan pohon ancestral hantu di legenda. Dia tahu bahwa memang ada mayat kuno. Tapi apakah itu leluhur dari ras hantu atau tidak, itu masih layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. 99 hantu kecil. Li Qiye dengan lembut membelai penguasa kayu dan bergumam, sama seperti legenda. Aku juga ingin melihat rahasia dan panen apa yang akan kamu bawa kepada aku. Kamu benar-benar tidak boleh mengecewakan aku. Petik 2. Di atas penguasa kayu ada 99 hantu kecil dengan ekspresi berbeda. Sebenarnya, Li Qiye tahu bahwa 99 hantu ini tidak diukir di sana. Meskipun penguasa berada dalam genggamannya, Li Qiye masih membutuhkan waktu untuk merisetnya. Bukan hal yang mudah untuk memahami kedalaman misterius dari kunci ancestral asal hantu. Namun, 20,00 Virtuous Paragon Refined Jades untuk membeli kunci ini benar-benar berharga. Ini adalah item yang diinginkan olehnya. Seperti kata pepatah, karena tidak dapat menemukan tujuan setelah memakai soul besi, maka secara tidak sengaja menemukannya tanpa usaha. Begitu Qi Xiaodao menyiapkan materi, Li Qiye siap untuk mengubah takdirnya. Para tetua yang tidak dalam meditasi terpencil ingin mengamati nasib Li Qiye berubah untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Namun, Li Qiye menolak ini. Li Qiye hanya mengizinkan Qi Xiaodi untuk mengamati dari jauh. Yang benar adalah bahwa Qi Xiaodi juga khawatir. Pada akhirnya, perubahan takdir bukanlah masalah sepele. Qi Xiaodao akan menjadi lumpuh jika ada kesalahan. Sebelum mereka mulai, Qi Xiaodi masih gelisah karena dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah ini tidak terlalu sulit? Nasib berubah, ini menantang langit dan itu akan membawa kemurkaan surga. Petik 2. Ketakutan Qi Xiaodi tidak dibenarkan. Bahkan seorang alkemis legendaris belum tentu memiliki kemampuan untuk mengubah takdir seseorang. Perubahan nasib adalah masalah yang sangat mistis. Beberapa alkemis legendaris menghabiskan seluruh hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat memahami misterinya. Li Qiye meliriknya dan menjawab, jangan khawatir, ini masalah sepele. Lebih tepatnya, ini bukan nasib berubah tetapi nasib maju. Xiaodao adalah nasib penyu, dan kelanci kamu semuanya adalah nasib penyu yang lahir alami dengan peluang besar untuk meneruskan karakteristik ini. Nenek moyang kamu adalah dari Heavenly Turtle Fate jadi ini hanya meningkatkan Fate sejatinya kembali ke tingkat aslinya, tidak lebih. Petik 2. Perubahan takdir sejati adalah cerita lain. Misalnya, jika kamu memiliki tipe nasib biasa dan kamu ingin mengubahnya menjadi nasib Sein, itu akan benar-benar berubah nasib. Masalah yang menantang surga akan menyebabkan pemusnahan surga. Langit yang tinggi tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Li Qiye berkata dengan acuh. Li Qiye 100% yakin tentang jenis nasib ini. Selama era yang lebih tua, ia dan Dewa Alkemis benar-benar melakukan nasib benar. Mereka bahkan bekerja pada apa yang disebut nasib abadi dalam legenda. Kemudian, dia melakukan True Fate berubah beberapa kali. Tidak ada seorang pun di masa sekarang yang tahu lebih banyak tentang takdir berubah dan perpanjangan hidup dibandingkan dengannya. Qi Xiaodi, masih dengan sedikit ketakutan, bertanya lebih lanjut, apakah kemajuan nasib ini akan membawa kemurkaan surga? Dia lebih mengkhawatirkan saudara lelakinya daripada orang lain. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jika tidak, bagaimana dia bisa menghadapi kepercayaan ibunya? Kemarahan kecil surga seharusnya tidak menjadi masalah. Aku telah memikirkan hal ini sebelum setuju untuk melakukannya untuknya. Li Qiye menjentikkan lengan bajunya dan berkata, oke. Jangan berdiri di sini dan mengganggu aku dengan obrolan kamu. Aku akan mulai. Petik 2. Qi Xiaodi sangat terganggu oleh Li Qiye dan merespons dengan tatapan tajam. Sebagai putri surga yang bangga, banyak orang selalu menuruti keinginannya, terutama para jenius muda. Mereka bahkan lebih taat padanya. Namun, iblis kecil ini tidak menempatkannya di matanya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak menjadi marah? Kak, kamu bisa tenang. Aku percaya bahwa Brotherly benar-benar memiliki kemampuan ini. Qi Xiaodao dengan cepat menghibur adiknya. Dia benar-benar takut bahwa keduanya akan berdebat lagi. Bagus, bersiaplah untuk itu. Apakah kamu ingat metode yang aku katakan sebelumnya? Li Qiye bertanya pada Qi Xiaodao. Qi Xiaodao lalu mengambil napas dalam-dalam dan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Brotherly, aku siap. Lakukan untuk itu. Petik 2. Li Qiye memanggil kuali surgawi segudang dan sedikit berteriak, buka. Saat kata-katanya berbunyi, Myriad Heavenly Cauldron jatuh ke tanah dan berubah menjadi sebuah kuali raksasa dengan mulut kataknya tertutup rapat.
Bagian dalamnya menjadi surga dan bumi yang luas. Pada saat ini, tangan kiri Li Qiye menyentuh tubuh kuali dan menyalurkan alkimia daunnya. Asal api Myriad Heavenly Cauldron muncul dengan sangat terang. Satu alat api segera terbentuk dan ditransformasikan sebagai aroma obat kuno muncul. Di dalam kobaran api yang mentransformasi ada pohon-pohon ilahi yang samar dengan seni magis, misterius dan tidak bisa dipahami. Melihat transformasi nyala menyebabkan Duoci menjadi kaget. Mereka telah melihat para alkemis di sekte penyulingan tetapi mereka belum pernah melihat tingkat kontrol api atau penciptaan alat seperti itu. Ketika api terus berubah bentuknya, alat api akhirnya berubah menjadi alat obat gaya kuno. Dengan raungan harimau dan singa bergema dari dalam, itu sangat besar dan dapat menampung 3 hingga 5 orang. Masukkan bahan. Pada saat ini, Li Qiye menatap pada transformasi alat obat dan memerintahkan. Qi Xiaodi tidak berani ragu dan segera menempatkan bahan yang sudah disiapkan. Interval di antara semuanya sesuai dengan perintah Li Qiye. Li Qiye menggunakan alkimia Dao untuk mengendalikan alat untuk memperbaiki semua bahan obat. Dalam sekejap, bahan-bahan ini menjadi bagian dari alat itu. Li Qiye berteriak dan kuali tiba-tiba berubah. Butuh ampas obat keluar dari alat dan menempatkan mereka ke dalam api asal kuali. Jadi hanya ada esensi yang paling murni di dalam alat itu. Metode penghilangan seperti itu mengejutkan saudara dan saudari meskipun mereka bukan ahli dalam alkimia Dao. Ini benar-benar teknik master, paling tidak ada alkemis di dalam gerbang roar singa mereka yang bisa melakukan hal seperti itu. Giliranmu. Pada titik ini, Li Qiye berteriak ke arah Qi Xiaodao yang kemudian melompat ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Bum, bum, bum. Setelah dia melompat ke dalam kuali, seluruh tubuhnya dicelupkan ke ramuan obat. Pada detik ini, ledakan bergema dari dalam ketika gambar aneh yang terdiri dari naga terbang dan burung phoenix mulai muncul. Berikutnya adalah suara, zi, zi, zi. Ramuan obat menusuk meridian Qi Xiaodao seperti jarum. Ini segera membuatnya gemetar dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Wajahnya menjadi terdistorsi, mengungkapkan keadaannya yang sangat sakit. Qi Xiaodi tidak bisa menahan napas saat menyaksikan adegan seperti itu. Jantungnya tergantung pada seutas benang saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat karena khawatir. Saat ramuan obat menusuk meridian Qi Xiaodao, raungan singa bergema. Seekor singa emas muncul dalam semua tirani yang tak tertandingi. Tubuh Qi Xiaodao segera meledak ketika otot-ototnya menggembung. Mereka dipenuhi dengan kekuatan luar biasa. Buka istana nasibmu. Li Qiye segera berteriak tepat ketika singa tirani Qi Xiaodao yang visi muncul. Qi Xiaodao meraung saat istana takdirnya muncul di atas kepalanya bersama dengan takdir sejati. Pada saat ini, ada kura-kura tua di dalam Fate Palace-nya. Ini adalah True Fate yang sangat langka. Banyak pembudidaya lainnya hanya memiliki nasib sejati murni tanpa ada yang menemani. Tetapi bukan Qi Xiaodao yang memiliki kura-kura tua sebagai temannya. Singa tirani bertindak seolah-olah telah melihat musuhnya pada saat ia menatap kura-kura tua itu. Segera bergegas, bertujuan untuk menggigit kura-kura tua ini. Pergi, dalam sekejap mata. Li Qiye berteriak dan seluruh kuali bergetar. Seekor naga yang terbuat dari obat-obatan melompat keluar dari alat obat ketika naga mengaum menembus 9 langit. Itu melingkari tubuhnya dan segera menempel pada singa tirani. Roar, singa membalas. Sehingga menghasilkan pertempuran di dalam alat obat antara singa dan naga. Dengan tangisan terus-menerus, naga itu mencoba melilitkan dirinya di sekitar singa sementara singa itu berusaha melepaskannya. Bersiaplah untuk rasa sakit, Li Qiye berteriak. Dalam sekejap, tangan kanannya mengangkat api asal kuali dan api ini segera berubah menjadi jarum akupuntur yang panjang dan tipis. Puff, Li Qiye memukul seperti kilat dengan jarum berapi-api ke tubuh kura-kura tua itu. Dalam hitungan detik, kura-kura tua itu menggeliat kesakitan. Qi Xiaodao juga mengalami kesulitan menanggung rasa sakit ini. Ini adalah jenis penderitaan dari kedalaman jiwa, itu jauh melampaui ambang rasa sakit daging. Dia menjerit kesakitan saat dia hampir menghancurkan giginya kesakitan. Emperor's Domination Chapter 270. Chapter 270. Bab 270, Fisik Singa Tirani, Nasib Penyu Surgawi. Tenanglah, teriak Li Qiye. Suaranya seperti bel pagi. Membangunkan Qi Xiaodao yang menderita dan mencerahkannya dengan kebijaksanaan sempurna. Qi Xiaodao segera mengerahkan semua yang dia bisa untuk menenangkan pikirannya. Meski begitu, tubuhnya masih gemetaran dalam kepedihan ekstrim. Pada saat ini, Qi Xiaodi masih mengepalkan tinjunya dengan erat dan gugup ke titik di mana dia hampir lupa untuk bernapas. Tangan kanan Li Qiye magis karena mengontrol jarum berapi-api yang menembus kura-kura tua. Itu bergerak di dalam tubuh Qi Xiaodao dan, hanya dalam sekejap, itu menciptakan pola mistik yang mendalam yang menjadi terukir di bagian terdalam jiwa kura-kura tua, memancarkan semua pesonanya. Mulailah, tepat ketika pola mistik yang mendalam ini benar-benar ditenun,
Tangan kiri Li Qiye yang ditempatkan di kuali mengaktifkan alat obat. Segera, nyanyian Phoenix bergema ketika alat itu berubah menjadi seekor Phoenix yang membawa ramuan obat keseluruhan. Kemudian terbang dan bergegas menuju kura-kura tua. Dalam sekejap ini, jarum berapi-api yang menenun garis magis ini tiba-tiba meledak dengan kekuatan menyilaukan yang tak terbendung. Garis-garis magis ini kemudian menelan Phoenix yang mendekat bersama dengan ramuan obat keseluruhan dan menggunakan kecepatan yang luar biasa untuk menyerap efek obatnya. Puff! Garis besar ini tiba-tiba tumbuh lebih besar setelah menyerap esensi ramuan obat dan kemudian berakar di tubuh kura-kura tua itu. Pergi. Pada saat ini, Li Qiye memerintahkan naga. Naga kemudian meraung sekali dan melepaskan singa tirani. Dalam sekejap mata, itu terbang menuju garis magis yang berakar di dalam tubuh kura-kura tua dan sepenuhnya terserap dalam sekejap. Setelah melahap semua esensi ramuan obat, rune ajaib ini bertindak seperti akar ledakan. Itu berubah menjadi pohon raksasa yang mampu menutupi langit. Hanya dalam sedetik, garis besar magis dan kura-kura tua tiba-tiba menyatu menjadi satu. Pada titik ini, singa tirani kehilangan lawannya. Kemudian dia dengan marah mengaum dan mengarahkan langsung ke kura-kura tua itu, berniat untuk menggigitnya. Pada detik ini, kura-kura tua itu tiba-tiba membuka matanya yang terbakar seperti obor dewa. Bang! Kura-kura tua itu dengan cepat menjentikkan cakarnya yang besar. Boom! Cakar yang satu ini mampu menjatuhkan singa tirani ke bawah. Singa itu berjuang untuk bangkit. Tetapi di bawah penindasan cakar kura-kura, singa itu tidak bisa melakukannya. Pada saat ini, kecemerlangan ilahi mengalir pada tubuh kura-kura tua dan berkumpul di atas cangkangnya sebelum berubah menjadi langit biru. Kura-kura tua yang agung, saat ini, memanggul langit biru ini seolah-olah telah berubah menjadi dewa penyu yang mampu memikul 9 langit. Boom! Pada saat ini, kura-kura tua itu membanting cakarnya dan menabrak singa tirani yang terbang menjauh. Singa yang menggigil ingin bergegas masuk lagi. Tetapi pada akhirnya dia berhenti sementara menatap kura-kura tua itu dengan sedikit keraguan di matanya. Kura-kura tua yang memancarkan momentum pundaknya di surga menakuti singa itu. Jadi singa itu kembali bersembunyi di dalam inner fisik. Sukses, Li Qiye sedikit mengangguk setuju setelah melihat adegan seperti itu sementara Qi Xiaodao yang menderita tak tertahankan juga mulai pulih secara bertahap. Pada saat ini, kura-kura tua itu menemani takdir sejati saat ia membawa langit biru di punggungnya dengan segala kemegahannya. Persis seperti dewa penyu sejati. Qi Xiaodi senang dan gugup karena dia tidak berpikir bahwa masalah yang mustahil ini benar-benar berhasil. Boom! Boom! Tepat ketika Qi Xiaodi menghela napas lega, kilat petir, setebal guci berisi air, turun dari langit dan langsung menuju Qi Xiaodao dengan niat untuk membunuh. Heaven urat! Qi Xiaodi menjadi sangat khawatir saat dia melihat kilat tebal ini jatuh saat dia berseru dengan ngeri. Pergi! Pada saat ini, Li Qiye menangis keras ketika miriat Heavenly Cauldron segera membuka mulutnya lebar-lebar. Api asal dari kedalaman terdalamnya mengalir keluar dan berubah menjadi mulut raksasa yang tak terduga yang mampu melahap semua keberadaan. Sebelum Duo Qi bisa bereaksi, nyala api asal sudah benar-benar melahap petir tanpa jejak tersisa. Api asal ini bertindak seolah-olah itu tidak makan cukup setelah menyerap semua petir dari langit. Pada saat ini, perlahan-lahan kembali ke dalam kuali. Hanya kesusahan kecil namun kamu masih berani untuk menjatuhkan. Li Qiye berkata tanpa peduli di dunia setelah nyala api asal melahap petir. Kuali surgawi yang baik semuanya telah mengalami kesengsaraan petir dari langit dan bumi. Adapun miriat Heavenly Cauldron, tak perlu dikatakan, itu telah mengalami jumlah kesengsaraan petir yang tak terhitung jumlahnya, bahkan yang jauh lebih kuat. Untuk kuali ilahi ini, kesengsaraan petir kecil seperti ini hanya sarapan yang tak terisi. Sudah selesai. Li Qiye menarik alat kuali dan melepaskan Qi Xiaodao. Lalu dia dengan tenang berkata sementara Duo Qi masih sok. Qi Xiaodi dengan linglung berdiri di sana dengan linglung. Butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan kembali akalnya karena adegan ini terlalu mengejutkan. Perubahan nasib adalah seni alkimia yang begitu mendalam dan merupakan sesuatu yang dicita-citakan oleh para alkemis yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidup mereka, namun mereka masih tidak dapat mencapai batasnya. Bahkan alkemis legendaris akan memiliki waktu yang sangat sulit untuk melakukan tugas seperti itu. Meskipun kasus adik laki-lakinya hanya kemajuan nasib dan tidak dapat dianggap sebagai perubahan nasib benar, itu masih diliputi dengan tantangan yang sulit. Itu membutuhkan dao alkimia yang sangat kuat dan pemahaman yang kuat pada teknik perubahan nasib yang mendalam. Tidak mungkin ada kesalahan tunggal selama proses. Ini adalah kesempatan yang hanya muncul seperti bintang jatuh. Begitu kesempatan hilang, itu akan menunda proses perubahan takdir dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. Masalah seperti ini sangat sulit bahkan bagi alkemis legendaris. Namun itu bukan apa-apa di tangan Li Qiye. Pada titik ini, seluruh tubuh Qi Xiaodao bergetar seperti kacang kedelai dipanggang. Saat dia membuka matanya, itu mengungkapkan sepasang murid yang cerah dan bersemangat.
Energi darahnya menjadi lebih hebat dan orang lain bahkan bisa mendengar suara itu mengalir seperti badai. Ini luar biasa. Aku bisa merasakan energi darah aku mengalir seperti 10.000 kuda berlari. Qi Xiaodou sangat gembira. Sebelum energi darahnya berhenti dan kultivasinya terhenti di ranah penciptaan jiwa. Tetapi pada saat ini, ia merasakan kehebatan dan luasnya energi darah tirani. Ini adalah keuntungan dari Pisio Singa Tirani. Energi darah kamu hebat, dan pada saat ini, True Fate kamu dapat mengendalikan fisik kamu. Itu tidak masalah untuk mencapai ranah kerajaan nobel. Li Qiye memandang keadaan Qi Xiaodou saat ini dan menyetujui anggukan kepalanya. Qi Xiaodou yang akhirnya tenang mengambil napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk dengan penuh rasa terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan bantuan Brotherly yang mengubah hidup. Jika kamu membutuhkan adik lelaki ini di masa depan, katakan saja satu kata dan aku tidak akan menolak berjalan melalui lautan api atau segunung pedang untukmu. Petik 2. Li Qiye menerima sikap hormat Qi Xiaodou dan menganggukkan kepalanya untuk berkata, berdiri. Nikmati bakat baru kamu dari memiliki fisik singa tirani bersama dengan Heavenly Turtle Fate. Petik 2. Qi Xiaodou membungkuk 3 kali lagi saat kekhawatiran di hatinya tersapu. Meskipun dia adalah orang yang ceria, terjebak di ranah penciptaan jiwa tanpa tempat untuk pergi membuat hatinya sangat berbeda dari sikap luarnya. Tapi hari ini, mimpi buruk ini akhirnya telah diatasi. Baginya, jalan itu sekarang cerah dan jelas dengan jalan yang mudah untuk dilalui. Qi Xiaodi diam-diam berdiri di samping. Sebelum ini, dia pernah berpikir bahwa Li Qiye adalah penipu. Ketika Li Qiye berbicara tentang nasib berubah, dia percaya bahwa Li Qiye hanya berbicara omong kosong dan tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Namun, masalah yang mustahil ini, di matanya, dan di mata banyak orang lain, terjadi di tangan Li Qiye. Seolah-olah semua hal sepele di bawah perbuatannya, seolah-olah tidak ada yang sulit sama sekali. Keributan segera mengguncang eselon atas Lion's Roar Gate setelah nasib yang berhasil berubah. Semua tetua merasa itu tidak mungkin, tetapi setelah memeriksa Qi Xiaodou, para tetua yang terkejut tahu bahwa itu benar-benar berhasil. Setelah mendengar ini, seorang tetua yang sedang mempelajari Dao Alkimia segera keluar dari meditasinya yang terpencil dan tidak keberatan kehilangan muka untuk bertanya kepada seorang junior, Li Qiye, tentang nasib yang berubah. Ini hanya teknik kecil. Li Qiye hanya menjawab dengan acuh dengan kalimat ini untuk mengusir tetua ini. Ungkapan acuh tak acuh itu meninggalkan tetua dengan senyum masam saat dia berdiri diam di sana untuk waktu yang lama. Nasib ini mengubah berapa banyak alkemis menghabiskan seluruh hidup mereka untuk tidak pernah menyentuh batas magis seperti itu. Hanya alkemis legendaris yang bisa melakukan hal seperti itu. Meskipun kata-kata ini mungkin terdengar sombong, tetua ini tidak dapat menyangkal fakta bahwa Li Qiye memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Dia berada di usia yang sangat muda namun dia mampu melakukan perubahan nasib. Ini menunjukkan potensi masa depannya yang tak terbatas. Dia benar-benar mampu menjadi kaisar alkimia. Dia tidak berani mengatakan banyak hal bahkan ketika Li Qiye tidak mau mengajari dia nasib berubah seni. Seni rahasia semacam itu tidak akan diteruskan ke orang luar oleh alkemis atau sekte apapun. Namun, dia masih memiliki keberanian untuk bertanya kepada Li Qiye tentang alkimia Dao. Perlu diingat bahwa tetua ini dapat dianggap sebagai karakter besar. Dia memiliki beberapa prestasi mengenai alkimia Dao, namun, di depan Li Qiye, dia bertindak seperti siswa yang penuh hormat dengan pengabdian penuh ketika dia datang berulang kali memohon pengajaran Li Qiye. Baik, dengan mempertimbangkan leluhurmu, aku akan mengajarimu 1 atau 2 hal. Pada akhirnya, Li Qiye setuju untuk mengajarkan pada tetua ini alkimia Dao. Li Qiye tidak tertarik mengajarkan alkimia Dao kepada orang luar. Namun, tetua ini memang penuh dengan ketulusan, dan Li Qiye, karena cinta untuk kesetiaan absolut leluhur singa gerbang singa kepadanya, membuat pengecualian untuk mengajarnya sekali. Setelah mendengar persetujuan Li Qiye, tetua ini membungkuk dengan sangat gembira. Dia bahkan bersedia menjadi murid Li Qiye. Selama pelajaran ini, si tetua sangat heran. Ajaran Li Qiye segera mencerahkannya. Semua pertanyaannya yang belum terjawab dipecahkan dalam sekejap. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Li Qiye terus mengajarinya Dao alkimia yang membawanya ke jalan ortodoks yang sebenarnya. Pada saat ini, alkemis ini akhirnya mengerti apa sebenarnya alkimia Dao itu. Apa yang dia pelajari sebelumnya hanyalah Dao minor. Dengarkan kisah epik Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.